Ketika saya mendengar ironi Ning Yudie, Cui Yun tidak rendah hati dan tersenyum. Dia melanjutkan sambil tersenyum, pertandingan yang dikatakan Ning Dian tidak layak. Ini mengacu pada kesenjangan antara alam dan kultivasi kita. Jika ini masalahnya, saya tidak layak untuk itu sekarang. Namun, saya memiliki bakat tingkat dewa, dan hanya masalah waktu sebelum saya memasuki perampokan Vercel. Selama peluangnya cukup, bukan tidak mungkin untuk menembus perampokan Vercel. Bakat tingkat dewa. Apakah anak itu membual? Bakat tingkat dewa, kapan kelahiran domain tengah? Ada catatan sejarah. Sejauh ini di domain tengah, tidak ada jenius tingkat dewa yang lahir. Hanya 4 jenius tingkat dewa yang telah lahir di 4 kerajaan, dan 6 jenius tingkat dewa ini telah menetapkan dewa mereka sendiri negara. Tidak, ada orang tua yang sangat kuat, dia masih memiliki bakat tingkat dewa, dan ini bukan untuk hidup. Mendengar suara argumen para pejuang di tribun, mulut Cui Yun ditutupi dengan bentuk melengkung, dengan senyum tipis di wajahnya. Xiao Jie Xiao Sun mendengar kata-kata Cui Yun dan berkata dengan cepat, Chuan saudara, dia berkata bahwa dia juga memiliki bakat tingkat dewa. Anda tidak mengatakan bahwa bakat tingkat dewa sangat berharga. Kakak laki-laki itu menutup mata dan tidak berbicara. Adiknya tidak akan membiarkan dia khawatir. Faktanya, saudara lelaki Chuan itu juga sangat aneh. Dalam beberapa tahun terakhir, para jenius di domain tengah telah muncul satu demi satu. Kekuatan para murid utama tampaknya telah mengambil langkah di malam hari. Di masa lalu, murid-murid utama dari sekte utama lainnya. Sepertinya para jenius telah keluar dalam semalam. Di masa lalu, seorang jenius surgawi akan diberikan perhatian yang cukup besar oleh Zhongmen. Jenius-jenius suci biasanya akan lahir dalam beberapa dekade, tetapi sekarang jenius-jenius suci tidak kurang dari 10, dan 1 lahir. Jenius kelas dewa. Apa yang terjadi dengan domain tengah? Bagaimana tiba-tiba menjadi orang hebat? Bakat tingkat dewa. Sekelompok murid Yundian, awalnya sangat tidak yakin, terutama Xuan Xiao. Saya benar-benar ingin bergegas ke medan perang untuk meninju anak ini. Namun, setelah mendengar bakat dewa, Xuan Xiao tiba-tiba merasa bahwa dia agak tidak berdaya. Sebagai jenius surgawi, Xuan Yuan Xiao sudah menjadi elit teratas Yundian. Jika Cuyun ini memiliki bakat suci, Xuan Xiao dapat diterima dan diterima, tetapi ia memiliki bakat tingkat dewa. Menurut legenda, masa depan talenta tingkat dewa disebut kehidupan kaisar, dan dapat menjadi kekuatan tertinggi dunia ini, dan alam semesta. Orang di depannya ini, bisakah dia melakukannya? Cukup. Cuyun, ini adalah konferensi seni bela diri, kita masih melihat babak sebenarnya di medan perang. Xuan Xiao pergi ke Cui Yun dan berkata, tolong. Cui Yun menutup mata terhadap undangan Xuan Xiao, tetapi tersenyum pada Ning Yudie, tolong juga minta Master Kuil Yundian untuk menerima hadiah ini. Dengan amarah Ning Yudie, dia seharusnya mencemooh anak ini sejak lama dan langsung menendangnya. Namun, sebagai pemilik kuil Yundian, dia tetap harus memperhitungkan pengaruhnya. Cui Xie sudah duduk di Gunung Barat. Kata-katanya tidak dibuat, tapi ini pasti persetujuan Cui Xie. Obat apa yang mereka jual di labu? Pada saat ini, di bawah platform tinggi, tiba-tiba terdengar tawa. Haha, sebuah sakramen, akan menipu pengurus rumah tanggaku. Anda adalah pemilik kuil. Apakah itu seorang anak? Beri gula untuk diikuti. Apakah Anda akan merawatnya? Itu bukan caramu bermain. Orang yang berbicara adalah Luo Zeng. Setelah mendengar ini, wajah Cui Yun tiba-tiba tenggelam. Meskipun para prajurit itu tidak mengatakan apa-apa di tribun, Cui Yun tidak menanggapi. Lagi pula, ada terlalu banyak orang, tetapi mereka tidak berani melompat keluar dan berbicara. Lagi pula, siapapun yang melompat keluar saat ini harus memperhitungkan identitasnya dan memperkirakan identitasnya yang memalukan. Perangkat suci? Cui Xie menatap Luo Zeng dan berkata dengan dingin, siapa kamu, dan berani berbicara tentang sakristi? Pernahkah kamu melihat kehidupan ini? Luo Zeng berteriak dan menggelengkan kepalanya. Beritahu kamu pangsit.
Anda masih tidak percaya. Sebuah sakramen juga kehilangan kesempatanmu, dan instrumen suci ini hanyalah sebuah mahkota. Setelah itu, Luo Zheng dengan cepat berjalan menuju Ning Yudie, dan sambil berjalan, dia memberikan cincin yang dia berikan kepada Ning Yeu Butterfly, dan cahaya itu menyala, dan mengeluarkan harta pelindung tubuh dari cincin itu pakaian. Xiao Die, pengawal ini agak jelek, tetapi pada akhirnya itu juga pelindung tubuh suci. Setelah itu, Luo Zheng pergi ke Ning Yudie dan pergi ke depan Ning Yudie. Pakaian itu menutup Ning Yudie. Ketika Ning Yudie melihat pelindung tubuh Luo Zheng, dia terpana oleh seluruh orang. Sebelum dia bisa mengetahui tingkat pengawalnya, dia mendengar bahwa Luo Zheng berani berada di begitu banyak orang. Di depanku, panggil aku Xiao Die. Wajah Ning Yudie menunjukkan sedikit kemarahan yang hangat, hanya ingin menyerang. Luo Zheng benar-benar berlari dan memintanya untuk menempatkan pengawal ini di tubuhnya. Tubuh Ning Yudie tiba-tiba menjadi kaku. Ini di depan ratusan ribu prajurit. Meskipun prajurit itu tidak informal, prajurit wanita sering dibuka oleh manusia, tetapi murid Yundian mana yang berani menutup pintuannya? Tapi apakah pengawal ini benar-benar ordo suci? Tidak bisa melihatnya. Namun, setelah Ning Yudie baru saja mengenakan pengawal ini, jubah tiba-tiba mulai bersinar dengan riak air, dan riak air saling bertautan untuk membentuk perisai energi yang sempit. Bungkus seluruh dirinya. Pada saat yang sama, suasana hangat diperkenalkan ke dalam tubuh Ning Yudie. Dia merasa bahwa kekuatan tubuhnya telah meningkat sebesar 40%. Saya tidak berharap pengawal ini memiliki efek seperti itu. Pasti bisa dimasukkan dalam tatanan suci. Dalam paket hangat, perilaku ofensif Luo Zheng tampaknya tidak signifikan. Nilai pengawal ini, Ning Yudie tidak lagi jelas. Senjata sihir pertahanan selalu bernilai lebih dari senjata sihir ofensif. Tidak ada senjata di tengah kelas suci, tetapi jika ada yang mengambil senjata ordo suci, dan dia mengganti pengawal ini dengannya, dia pasti tidak akan setuju, kecuali orang bodoh itu setuju. Pelindung tubuh ini, bagus, itu memang harta suci, kata Ning Yudie sambil tersenyum, itu jelek, tapi aku bisa. Kalimat terakhir Ning Yudie hampir membuat banyak orang jatuh ke tanah. Mendengarkan kata-katanya, kata-katanya secara alami diucapkan kepada Cui Yun. Jelek-jelek, aku akan mencarikanmu gaya yang bagus nanti. Luo Zheng tersenyum ringan. Di atas tribun, ada banyak pejuang yang jatuh ke tanah. Ini benar-benar pengawal tingkat suci, ya Tuhan, nilai pengawal ini mungkin lebih dari jiwa suci sekte suci, koin tembaga jahat dunia, dan Cui Xie. Pisau tanpa namaku telah menjadi bayi paling berharga di tanah tengah kita, tapi keberanian Luo itu begitu besar, terlalu banyak untuk mengubur orang. Cui Yun takut menemukan lubang di lubang. Dia akan menemukan gaya lain yang terlihat bagus. Apakah perangkat suci begitu mudah ditemukan? Luo Zheng ini benar-benar bersedia, sakramen, jadi saya hanya mengeluarkannya dan mengirimkannya. Dia jatuh ke tanah, apa itu Ning Yudie? Ini jelas merupakan murid Yundian, tetapi tampaknya dia tidak mendengarkan panggilan Ning Yudie, dan dia juga memanggil kupu-kupu kecilnya secara pribadi. Apa yang terjadi? Dalam diskusi orang banyak, wajah Cui Yun sudah menjadi sepotong besi. Pria bermata empat ini bahkan bisa membuat sakristi, dan itu adalah pengawal. Tian Yeu Sengguan tentu saja orang suci, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya mahkota, itu adalah perhiasan, sebaliknya, pengawal Luo Zheng lebih berharga. Pertanyaan terbesar. Siapa yang membuat bodyguard ini? Mengapa begitu jelek? Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa sakristi ini adalah kostum standar Istana Long Yuan, yang dikenakan oleh para prajurit Istana Long Yuan? Hampir semua orang punya andil. Pengawal semacam ini secara alami hanya akan mempertimbangkan fungsinya. Kemana saya akan pergi untuk memperhatikan kecantikan? Tiga sekutu gemuk dari aliansi bisnis dunia, masing-masing saling memandang, semuanya terlihat luar biasa di kedua mata. Sebenarnya, ada lebih dari satu sakramen dalam dunia aliansi bisnis, tetapi hanya satu hal yang diketahui orang luar, yaitu waktu dan uang. Bahkan jika dua potong sakramen yang tidak ada di depan dunia dalam aliansi bisnis,
nilainya tidak dapat dibandingkan dengan pakaian suci Luo Zeng dan Ning Yudie. Harta karun seperti mahkota bulu surgawi, dengan beberapa efek khusus. Misalnya, kekuatan beberapa hukum memiliki efek yang meningkat, atau mahkota bulu surgawi dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Misalnya, waktu dan uang aliansi bisnis dunia, ada jejak aturan waktu, memakai waktu dan uang tembaga untuk berlatih, setiap hari bisa 3 jam lagi. Jangan meremehkan 3 jam ini. Umur panjang para pejuang sangat panjang. Ini telah terakumulasi selama beberapa dekade dan ratusan tahun. 3 kali ini lebih banyak, dan raksasa kuno dari aliansi komersial dunia bergantung pada waktu ini. Hanya untuk bisa mempertahankan umur yang begitu panjang. Tapi efek ini tidak sebanding dengan senjata dan baju besi. Senjata secara langsung menentukan hidup lawan, sedangkan baju besi menentukan hidup mereka sendiri. Jika tidak ada nyawa lagi, apa gunanya perangkat suci lainnya ditumpukan gunung? Langkah suci pengawal dapat menahan serangan lawan, dalam banyak kasus sama dengan menyelamatkan nyawa seseorang. Ada apa dengan Luo Zeng? Dia tampaknya memiliki aliran rahasia yang tak ada habisnya. Yan Yueshan tidak bisa menahan diri. Di antara 3 penguasa, emosinya adalah yang paling mendesak. Si Kevan tersenyum tak berdaya. Ada karakter seperti itu di kuil Yundian. Itu adalah keyakinan mereka. Tampaknya kuil Yundian telah memasuki gerbang Wu Binzong. Ini sudah masalah memaku. Dalam beberapa tahun terakhir, aula Yundian telah memukul Wu Binzong Men. Fondasi kuil Yundian telah terakumulasi hampir. Sebelum itu, ada Ning Yudie. Selama Jiu Tian Xuan Nusu Jingnya sukses besar, kemungkinan menerobos perampokan virtual itu akan sangat besar. Setelah terobosan, Yundian pada dasarnya dapat menentukan status Wu Binzong Men, dan mengikuti semangat virtual. Namun, sekarang ada Luo Zeng lain, yang telah menguasai pukulan sempurna Luo Zeng, dan di masa depan pasti bisa menjadi guru rune paling kuat di tengah. Itu hanya seorang runeman. Bagaimanapun, Rune Master bukanlah seorang pejuang. Meskipun dia dapat memberikan bantuan besar kepada kuil lawan, itu tidak menentukan. Akibatnya, anak ini telah sepenuhnya menguasai kekuatan lapisan pertama hukum api. Masih peleburan, kekuatan fisik langka di dunia. Sekarang, untuk memainkan wajah Cui Yun, dia benar-benar mengeluarkan pengawal tingkat sachet. 3 tuan sudah merasa bahwa pikiran mereka berantakan. Bagaimana pria yang begitu mempesona bisa dilahirkan? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Bukankah orang kuat dari kesia-siaan mereka? Kapan giliran seorang pejuang di tengah dunia begitu indah? Selain itu, mereka masih tidak tahu tingkat bakat Luo Zeng. Namun, menurut kultivasi 4 dewa, mudah untuk mengalahkan murid elit tebing Blood. Bakat Luo Zeng sudah terbukti dengan sendirinya, dan bakatnya tidak dapat diperkirakan sama sekali. Di dunia nyata, Anda dapat dengan mudah mengalahkan prajurit para dewa dan memasuki alam para dewa. Bukankah perlu untuk menantang perampokan virtual? Wanita berdarah Xuemu Cliff melihat pemandangan ini. Wajahnya sangat rumit. Wanita itu pandai bersumpah. Meskipun Ning Yudie beberapa ratus tahun lebih muda darinya, usia tidak pernah menjadi masalah di dunia prajurit. Sama seperti pemilik sekte bercabang 4, bahkan seseorang bergegas untuk mengirim perangkat suci, wanita berdarah itu hanya bisa mengatakan itu di jantung kegilaan. Bahkan ketika Luo Zeng mengalahkan murid tebing dewa-nya, hati lebih tidak nyaman. Adapun Cui Xie, itu juga merupakan pandangan yang rumit pada Luo Zeng, dan keraguan di hatinya bahkan lebih buruk. Bocah bernama Luo Zeng ini sangat akrab, tetapi saya tidak dapat memikirkannya, saya telah melihatnya dimanapun saya jatuh. Cui Xie adalah orang pertama di kelas menengah, dan mentalnya stabil. Bahkan jika Luo Zeng menggunakan suci perangkat itu mengenai wajah putranya, dan dia tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Dia hanya tidak ingat di mana dia melihat Luo Zeng, jadi dia sangat bingung. Dan Cui Yun, memegang mahkota Tianyu di tangannya dengan erat, cahaya yang bersinar di atas mahkota itu terpantul di matanya, tetapi tampaknya sangat ironis. Dia tiba-tiba merasa bahwa mahkota bulu surgawi itu panas, tidak hilang, juga bukan
hilang, sepertinya volumenya terlalu kecil, belum lagi orang suci, di mana dia mau kalah? Jangan kalah, tetapi Anda harus menghadapi ejekan yang tak ada habisnya. Ternyata menjadi sesuatu seperti ini di mata orang lain. Anda juga seorang kolektor harta karun, terlalu memalukan. Pada akhirnya, wajah Cui Yun masih menunjukkan senyum, mencela diri sendiri, karena Dewa Kuil Yundian tidak menerimanya, saya akan mengesampingkannya untuk saat ini. Setelah saya membuat kemajuan besar di masa depan, saya berharap saya bisa mendapatkan bantuan Tuhan, yaitu, saya memiliki keberuntungan Cui Yunsan. Bagus. Ini anak saya, tidak rendah hati, tidak bisa dihina, bisa dimotivasi. Cui Xie tiba-tiba tertawa, dan suara mantap menembus ke telinga semua orang. Bahkan jika dia mengatakan ini, dia akan menyelamatkan wajahnya untuk Cui Yun. Faktanya, jelas bahwa kerabat tidak dipukuli, tetapi di mulut Cui Xie, itu tampaknya menjadi penghinaan dan inspirasi, dan ada pepatah bahwa suami besar tidak punya istri. Hei, apa yang harus dilakukan putranya adalah melampauimu. Jika saya tidak tahan dengan ini, bisakah saya membicarakannya? Senyum percaya diri naik ke wajah Cui Yun, lalu dia melompat dan berdiri dengan kokoh. Di medan perang, Xuan Xiao berkata, jadi, ayo berbisnis, Xuan Xiao, pertarungan kita berlanjut. Meskipun wajah Cui Yun tersenyum seperti angin musim semi, ketika matanya bergerak ke tubuh Luo Zeng, kedalaman matanya menunjukkan tatapan yang menyeramkan. Cui Yun tidak pernah menjadi orang yang murah hati. Namun, dengan kekuatan Luo Zeng, jika dia menantang Luo Zeng secara langsung, pesawatnya terlalu murah, jenius tingkat dewa, atau budidaya sendan, untuk menantang murid yang berpikiran 4. Lalu dia masih jenius kentut tingkat dewa. Tidak dapat menghadapi tantangan, tidak berarti bahwa dia akan membiarkan Luo Zeng. Di jantung Cui Yun tiba-tiba diam-diam memiliki hati yang membunuh. Luo Zeng harus mati di atas konferensi seni bela diri. Cui Yun tidak pernah membayangkan bahwa Luo Zeng memikirkan hal yang sama. Dia akan menggunakan kartu tantangan di tangannya pada Cui Yun. Menantang si Xiuling secara langsung, pasti akan menarik kecurigaan Cui Xie. Kemungkinan besar Cui Xie sudah meragukan identitasnya, saya harap dia tidak mengaitkannya dengan itu. Jika Luo Zeng mengalahkan Cui Yun dan menantang si Mia Oling lagi, itu akan dibenarkan. Dia adalah murid Yundian, dan ada kontradiksi dengan Cui Xie. Tantangannya juga bisa dimengerti. Bahkan karena dia mengalahkan Cui Yun, si Mia Oling akan menantang dirinya sendiri. Ini adalah salah satu alasan terbesar mengapa Luo Zeng memilih untuk berdiri. Namun, Ning Yudie tampaknya tidak berpikir terlalu dalam, wajahnya benar-benar tertutup oleh kabut es, dan sekarang tubuhnya bersandar di kursi besar, dengan sedikit keraguan di matanya. Berapa banyak rahasia yang dimiliki orang ini? Tanda tanya. Bahkan jika dia adalah pemilik wilauan, dia sama sekali tidak dapat melihat. Xuan Yuan Xiao dari Kuil Yundian telah lama melihat Cui Yun tidak senang, dan melihat Cui Yun berdiri di medan perang, dia juga melompat turun. Ketika Xuan Xiao berdiri di medan perang, pemandangan aneh muncul, dengan Xuan Xiao sebagai pusatnya, dan menyebarkan lingkarannya. Tampaknya keseluruhan lebih banyak air daripada medan perang. Ini adalah kekuatan sistem air. Xuan Xiao mengambil jurusan sistem air. Sistem airnya tampaknya telah belajar 60%. Konferensi seni bela diri ini sangat berharga. Sebagian besar orang militer telah menyadari kekuatan hukum. Cui Yun? Apa praktik kultivasinya? Tatapan Cui Yun sangat tenang, menatapnya Xuan Xiao dengan acuh tak acuh, pikirannya tidak tertuju pada Xuan Yuan Xiao. Di matanya, kekuatan Xuan Xiao sama sekali tidak layak disebut. Dalam konferensi seni bela diri ini, satu-satunya hal yang mengancamnya adalah sekte-sekte ilusi. Adapun orang lain, itu hanya lelucon. Bas. Xuan Yuan Xiao mengeluarkan pedangnya, dan pedang panjang biru muda itu menunjuk ke Cui Yun. Cui Yun, tarik pedangnya. Meskipun Luo Zeng baru saja membantu kuil untuk menyelamatkan beberapa wajah, tetapi Cui Yun berkata banyak, bahkan membiarkan Ning Yudie menjadi wanitanya,
Itu tak tertahankan, dan di benak para murid Yundian, itu hampir tidak bisa dimaafkan. Cui Yun samar-samar melihat pedang Xuan Xiao Xiao, seolah-olah pedang itu tidak ada sama sekali. Tapi, wajahnya tenang dan berair sesaat sebelumnya, dan ada temperamen kekerasan di wajahnya yang masih tampan. Dia sudah sangat kesal di hatinya, dan Xuan Xiao Xiao berani menantangnya. Momentum tak terlihat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Pada saat momen yang mengesankan, di dua jari Cui Yun, beberapa bilah angin mulai terbang. Kemudian dia tampak seperti singa di padang rumput dan tiba-tiba berbalik ke arah Xuan Yuan. Terjatuh di masa lalu. Dia telah mempelajari 80% sistem angin, dan dia tidak tahu bahwa dia telah mengembangkan sistem angin. Dia juga menguasai hukum lain, yang berarti dia mempraktikkan dua aturan sekaligus. Namun, Cui Yun tidak tertarik memamerkan prestasinya di bidang hukum. Cui Yun hanya memiliki satu tujuan saat ini, yaitu ventilasi. Melihat Cui Yun seperti binatang buas, penampilan Xuan Xiao Xiao berubah, pedang panjang di tangannya menyentuh dengan lembut, dan kemudian pergelangan tangannya terangkat. Gulungan naga air seekor naga air tiba-tiba berbalik dari tanah medan perang dan bergegas menuju Cui Yun. Kecepatan gulungan naga air sangat cepat. Saya takut bahkan tembok kota dapat dihancurkan oleh gulungan naga air ini dalam sekejap. Namun, sosok Cui Yun tidak memiliki jeda, dan tidak ada artinya untuk melarikan diri. Itu sebenarnya bergegas menuju gulungan naga air. Titik. Ketika Cui Yun menyentuh gulungan naga air, tangan Cui Yun terhuyung-huyung dan mulai mencekik naga air. Gulungan naga air dengan dampak besar ada di depan Cui Yun, dan itu benar-benar rentan. Cui Yun hampir merupakan dampak dari naga air, dan langsung menuju ke depan Xuan Xiao Xiao. Mati. Cui Yun meraih Xuan Xiao. Pada saat ini, Xuan Yuan Xiao lumpuh, dan riak air menyebar. Pada saat riak air menyebar, posisi Cui Yun terdorong mundur. Genggaman Cui Yun benar-benar jatuh, tetapi tidak ada respons terhadap trik Xuan Xiao Xiao ini, dan sekali lagi menangkap Xuan Xiao Xiao. Pada saat ini, Xuan Yuan Xiao berguling-guling di tanah dan menghindari tangkapan Cui Yun. Setelah bangun, pedang Xuan Yuan Xiao Jian bersilang, memegang pedang di satu tangan, memegang gagang di satu tangan, menutup matanya dan berkata, dengan kekuatan dewa laut, oleskan ke tubuhku, dengan memikirkan air bersih, lampirkan aku pada artinya, tidak mungkin. Cui Yun tampak kusam, angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok itu sudah melayang ke Xuan Yuan Xiao, dan dia mengulurkan tangan dan meraihnya, mati. Saya tidak bisa makan tahu panas. Cui Yun tidak punya hak untuk bermain melawan sang Xuan Xiao Xiao. Dia hanya ingin membunuh Xuan Xiao Xiao dan menggunakannya untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Namun, Xuan Yuan Xiao jatuh ke puncak kuil Yundian, dan tidak ada yang dipikirkan Cui Yun. Di hadapan cengkeraman Cui Yun, pedang panjang Xuan Xiao Xiao mundur. Bahkan jika kekuatan Cui Yun jauh lebih kuat dari Xuan Xiao Xiao, tetapi dia bukan Luo Zeng, dengan tubuh sesat seperti itu, Cui Yun tidak mengambil pedang Xuan Xiao Xiao. Cui Yun hanya mundur. Namun, mundurnya Cui Yun tidak berarti dia menyerah. Setelah menghindari pedang Xuan Xiao Xiao, sebuah gengsi menangkap Cui Yun, dan kemudian sosoknya menghilang ke angin. Penghalang angin hanya dengan memahami hukum sistem angin sampai batas tertentu, kita dapat menampilkan penghalang angin dan menyembunyikan sosok kita sendiri di dalam angin. Di mana Xuan Xiao Xiao tidak jelas, apakah krisis di angin? Pedang panjang di tangannya menunjuk ke tanah dan membuat lingkaran ke tanah. Ketika ujung pedang meninggalkan tanah, riak di tanah mulai menyebar. Ketika kecoak itu menyebar, Xuan Xiao Xiao melihat ada banyak riak air di sisi kanannya. Ini, hancurkan untukku. Pedang Xuan Yuan Xiao pecah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya. Kamu salah menebak, apalagi. Aku tidak tertarik bermain petak umpet denganmu. Saat mendengar suara itu, Xuan Yuan Xiao melompat ke kanan, tapi masih terlambat, dan genggaman Cui Yun sudah tertutup. Menusuk. Meskipun Xuan Yuan Xiao dan Liun membuka jarak pada waktu yang tepat,
tetapi setengah dari lengannya dipotong oleh angin tipis dari tangan Cui Yun, setengah lengannya terlepas. Mampu memasuki alam dewa, bukanlah orang yang sangat tangguh dan tangguh. Xuan Xiao tidak tahu berapa banyak bahaya yang dia alami dalam hidup ini. Dia menahan rasa sakit di lengannya. Dia dengan cepat mundur dan mulai menggunakan tangannya yang lain untuk memulai pedang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan pedang Xuan Yun Xiao belum terangkat. Cui Yun sudah tiba di depan Xuan Xiao dan sekali lagi menangkap Xuan Yuan Xiao. Dang-dang. Pedang Xuan Xiao jatuh ke tanah dan kedua lengannya terlepas. Apakah berguna untuk berjuang? Cui Yun mencibir dan mengangkat tangannya. Bila angin cian mulai mengalir di sepanjang pergelangan tangan. Jika Anda tidak bermain, Anda masih harus mati, dan kemudian bergerak menuju Xuan Yuan. Ambil alih. Di atas konferensi seni bela diri, pembunuhan tidak dilarang, tetapi hanya jika pihak lain tidak mengakui kekalahan. Alasan mengapa Luo Zeng sangat berhati-hati adalah karena dia takut menyebabkan kewaspadaan si Miaoling. Jika si Miaoling merasa bahwa dia ingin membunuhnya, dia akan hancur selama dia mengakui rencananya. Situasi Cui Yun sama sekarang. Dia tidak ingin memberi Xuan Yuan Xiao kesempatan untuk kalah. Jadi setelah memusnahkan lengan Xuan Xiao, dia segera memulai pembunuhan. Pada saat krisis ini, Xuan Yuan Xiao mengertakkan gigi dan langsung menggigit ujung lidahnya, membakar darahnya sendiri. Saat membakar darah, dia mendesak elemen aslinya dan membentuk tirai air biru tua di sekelilingnya, menghalangi Cui Yun dari luar. Rusak. Tirai air biru tua ini sangat rentan terhadap Cui Yun, dan kemudian rusak, tetapi masih secara efektif menunda serangan Cui Yun. Pada saat ini, Xuan Yuan Xiao memenangkan kesempatan untuk dirinya sendiri, dan membuka jarak dengan Cui Yun, dan mundur ke tepi medan perang. Saya menyerah. Ketika dia mendengar Xuan Xiao, Xiao Lao melepaskan pesona tirai cahaya dan datang ke Xuan Xiao. Pada saat ini, Cui Yun jelas tidak cukup melampiaskan, bahkan di hadapan Xiao Lao bergegas, mencibir, konferensi seni bela diri, hidup dan mati semuanya adalah takdir, apakah Anda memiliki kebenaran untuk mengakui kekalahan? Dia masih ingin membunuh Xuan Xiao. Cukup, wajah Xiao tenggelam dan berhenti di Cui Yun. Bagaimanapun, Xiao Lao adalah perampok yang kejam. Cui Yun masih belum bisa melewati tantangan Xiao. Dia hanya bisa menyerah. Di bawah hatinya, dia bahkan tidak bisa membunuh Xuan Xiao. Semakin banyak Anda membakar, semakin makmur. Yah, kedua belah pihak meninggalkan medan perang, menunggu tantangan berikutnya. Cui Yun, kamu pergi menggambar. Karakter Xiao Lao canggung, bahkan jika Cui Yun ini adalah putra Cui Xie, malam tidak dapat menghancurkan konferensi seni bela diri aturan. Cui Yun menekan kesombongan di hatinya dan mendengar Xiao Lao membiarkan dirinya menggambar kartu. Matanya cerah. Jika dia mendapat kartu tantangan, dia bisa langsung menantang Luo Zeng. Memikirkan hal ini, Cui Yun mulai menggambar kartu di masa lalu, dan setelah mengeluarkan papan kayu, dia membaliknya dan melihat kata perang bebas tertulis di papan kayu. Hei! Kartu pengecualian langsung dihancurkan oleh Cui Yun, dan dia tidak dapat menggunakan kartu pengecualian. Kemudian Cui Yun tahu kembali ke platform tinggi tanpa kembali. Cui Xie melihat temperamen putranya dan tersenyum. Kamu masih tidak bisa menahan amarahmu. Bukankah bagi saya untuk tidak menahan diri? Cui Yun berkata dengan sedih. Jantung seni bela diri setiap orang berbeda. Semakin tenang beberapa orang, semakin kuat mereka. Semakin banyak orang marah, semakin baik mereka bermain. Ini adalah jenis seni bela diri. Cui Xie dan Cui Yun, ayah dan anak, dalam kemarahan, tetapi dapat memainkan kekuatan tertinggi mereka. Cui Xie menggelengkan kepalanya dan berkata, kemarahan yang saya katakan bisa menjadi motivasi Anda, tetapi Anda telah menuangkan kemarahan Anda ke dalam pikiran Anda. Ini telah menjadi perlawanan Anda. Kamu harus tahu bagaimana cara marah dan cara menggunakan amarah. Oh, apa yang diajarkan? Cui Yun mengangguk. Cui Yun telah mengambil keputusan,
Tidak peduli apakah dia bisa menandingi Luo Zheng, selama kartu tantangan pertama ditarik, perlu untuk menantang Luo Zheng. Siapa tahu Xiao Lao baru saja bersiap untuk pertarungan berikutnya. Luo Zheng tiba-tiba berteriak, "Tunggu!" Ning Yudie juga menatap Luo Zheng dengan tatapan bingung. Meskipun bocah itu kembali ke platform tinggi Yundian, dia tidak tahu harus berpikir apa. Xiao Lao bertanya, "Ada apa?" "Saya ingin menggunakan kartu tantangan," Luo Zheng berkata dengan keras. "Siapa yang ingin kamu tantang?" Xiao Lao dan Ning Yudie bertanya hampir bersamaan. Kerumunan juga fokus pada Luo Zheng, orang pertama yang menggunakan kartu tantangan pada konferensi seni bela diri, dan tidak tahu siapa yang ingin ditantang Luo Zheng. Bukankah itu tantangan bagi si maling? Ning Yudie mengerutkan kening dan berpikir. Kekosongan sekte imajiner penuh dengan warna yang rajin. Pilih aku, pilih aku. Xiao Jie belum gilirannya begitu lama, dan dia sangat tertekan. "Saya ingin menantang prajurit independen, Cui Yun." Luo Zhengyi keluar dari kartu tantangan, menunjuk ke platform tinggi Raja Jahat Timur berkata, "Menantangku." Cui Yun memberi sedikit pandangan. Dia hanya berpikir untuk mendapatkan kartu tantangan dan kemudian membunuh Luo Zheng. "Saya tidak berharap pikiran ini hilang." Luo Zheng menantang dirinya sendiri. "Aku terlihat lemah? Mengapa berani menantang saya?" Meskipun Cui Yun sangat senang menantang dirinya sendiri, tetapi hatinya masih agak tidak seimbang. Mendengar bahwa Luo Zheng harus menantang Cui Yun secara langsung, banyak prajurit di tribun juga tercengang. Melalui dua pertempuran pertama, penampilan Luo Zheng benar-benar luar biasa. Pemurnian, hukum api. Kemampuan yang begitu kuat tidak akan pernah muncul pada orang bermuka empat. Namun, hal semacam ini selalu terjadi. Luo Zheng tidak hanya mengalahkan Gongsun dari keluarga Gongsun, tetapi juga bertarung melawan tebing dewa. Itu bukan hanya masalah keberuntungan, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Luo Zheng, memang dapat bersaing dengan para dewa. Apakah mereka mau mengakuinya atau tidak? Inilah kebenarannya. Saya akui bahwa Luo Zheng sangat hebat. Saya menantang para dewa di alam para dewa. Saya tidak tahu berapa tahun telah terjadi, tetapi dia pergi langsung untuk menantang Cui Yun. Dia mencari kematian, tapi dia tidak ada hubungannya dengan kita. Cui Yun baru saja bertarung, dia sama sekali tidak memainkan kekuatannya sendiri, tetapi masih seperti anjing Yong di Angxuan Xiao Xiao. Luo Zheng diperkirakan di depan Cui Yun adalah lelucon. Setelah mendengar tantangan Luo Zheng, mata banyak murid dari Aula Yundian tiba-tiba menyala. Xuan Yuan Xiao adalah murid terkuat dari kelompok dewa ini, dan sebanding dengan kekuatan Zhong Moxie. Fang Cai Xuan menjadi gila Cui Yun dan hampir dibunuh oleh Cui Yun. Bagaimana mungkin seorang murid Yundian bisa marah? Namun, kemarahan tidak ada gunanya, militer seperti ini, keterampilannya tidak sebagus orang hanya bisa diinjak-injak. Xuan Yuan Xiao Zheng menelan obat penyembuhan untuk pengobatan. Ketika dia mendengar bahwa Luo Zheng harus menantang Cui Yun, matanya bersinar, dan dia juga memancarkan warna yang mengkhawatirkan. "Luo Zheng, apakah itu lawan Cui Yun?" Ning Yudie memandang Luo Zheng di sekitarnya dan ragu-ragu sebelum bertanya, apakah kamu yakin?" Luo Zheng berbalik dan menatap Ning Yudie, dengan percaya diri tersenyum, "Kenapa tidak?" Melihat senyumnya, hati Ning Yudie sangat panas sehingga dia melompat. Ketika seseorang paling menawan, saat itulah dia percaya diri. Bahkan di hadapan lawan yang kuat seperti Cui Yun, Luo Zheng bahkan tidak memiliki kenyamanan sedikit pun. Setelah Luo Zheng meninggalkan platform tinggi, Ning Yudie berkata dengan lemah, "Mungkin Anda benar-benar dapat membunuh si Miao Ling. Jika Cui Xie mengambil tembakan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda." Di atas tribun, mulut Bai Li Hongfeng begitu besar sehingga dia menatap Luo Zheng, yang melangkah ke medan perang. Dia hanya mengeluarkan suara di tenggorokannya. Dia benar-benar ingin menantang Cui Yun. Yan Tianyao tampak tenang, tetapi berkata dengan lemah, jika dia tidak menantang Cui Yun, itu membuat orang merasa aneh. Hua Tianming mengangguk, Luo Zheng menciptakan terlalu banyak keajaiban, siapa di King Yun Zong yang bisa membayangkan Luo Zheng bisa memenangkan yang pertama?
Jadi Hwa Tianming sekali lagi pergi ke tempat taruhan dipasang. Apa yang akan kamu lakukan? Bai Li Hongfeng berubah menjadi angin dan berhenti di depan Hwa Tian. Saya hanya akan memenangkan seluruh retribusi, kata Hwa Tianming lemah. Fang Cai Luo Zeng mengalahkan balas dendam, telah meledak marah, hanya itu, mereka telah mendapatkan pot penuh. Wakil penuh. Jangan, jadi saya akan mengembalikan kepala sekolah kepada saya. Bai Li Hongfeng memohon. Ayo lepaskan, Hwa Tianming terlalu malas untuk memperhatikan ratusan min maple merah. Jangan biarkan Bai Li Hongfeng mengintai lehernya lagi. Menyingkir. Tidak. Bas pedang panjang bersalju itu menahan leher pohon maple merah sejauh ratusan mil, dan maple merah itu hanya bisa berkedip. Faktanya, dari analisis kekuatan saja, Hwa Tianming tidak optimis tentang Luo Zeng, tetapi pemahaman Hwa Tianming tentang Luo Zeng, anak itu tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pasti, tidak peduli seberapa buruk situasinya baginya, tetapi pada akhirnya tetap dikendalinya. Jadi yang ini, Hwa Tianming ingin bertaruh. Karena perbedaan antara kekuatan Luo Zeng dan Cui Yun terlalu besar, peluang yang dibuka oleh dealer sangat tinggi. Tentu saja, sebagian besar prajurit bertaruh pada Cui Yun. Meskipun para pejuang ini tidak menyukai Cui Yun, tetapi kekuatan orang lain ada di sini, jika itu adalah retribusi, mereka takut melemparkan batu asli ke sungai. Luo Zengxin melangkah ke medan perang, matanya samar-samar menyapu Cui Yun, dan tidak berbicara. Cui Yun memimpin. Keberanianmu patut dikagumi, kata Cui Yun sambil tersenyum. Tetapi keberanian didasarkan pada kekuatan. Anda tidak cukup kuat, tetapi Anda berani menantang saya. Sebenarnya, ini bukan semacam keberanian. Ini disebut luhau. Ceroboh. Ketika saya mendengar kata-kata Cui Yun, Luo Zeng berkata dengan lemah, saya dapat melihat bahwa Anda sangat percaya diri, tetapi kepercayaan diri Anda tidak memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar. Ini disebut kebutaan dan kesombongan. Setelah diserang oleh kata-kata tajam Luo Zeng, Cui Yun tampak sedikit kental dan segera tertawa dan berkata, menarik, sangat menarik. Sudah waktunya untuk ini, dan saya masih berani berbicara. Anda benar-benar memiliki kekuatan ini, atau sulit mendukung? Tepat saat aku keras, kata Luo Zeng sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan melihat kapan kamu sulit untuk didukung, kata Cui Yun, yang mengeluarkan pisau di tangannya. Itu adalah pisau kuno dan terlihat sangat biasa. Pisau anonim. Itu adalah pisau Cui Xie. Ini juga sakramen pisau yang tidak disebutkan namanya ini menemani Cui Xing di tengah lapangan. Saya tidak menyangka dia akhirnya diberikan kepada putranya. Jika tidak ada mantel tubuh harta Luo Zeng, pisau tanpa nama ini harus dianggap sebagai nomor 1 di tengah, nomor 2 dari perangkat suci. Cui Yun mengeluarkan pisau yang tidak dikenal di tangannya, dan dengan gelombang lembut, ada gelombang aneh di udara, seolah-olah pisau itu dapat diintegrasikan ke udara. Kali ini saya tidak akan membuat kesalahan. Saya baru saja membiarkan Xuan Yuan Xiao dari kuil Yundian Anda melarikan diri. Kali ini saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mengakui kekalahan. Setelah itu, Cui Yun muncul sebagai bilah bertele-tele, dan kemudian ada bilah angin yang konstan untuk membungkus seluruh tubuhnya. Bilah angin Cui Yun memiliki beberapa keanehan. Ada cahaya keperakan samar di tepi bilah angin, seperti bilah angin yang tak terlihat dilapisi dengan lapisan bilah. Sehat? Kekuatan hukum kedua? Itu adalah aturan sistem emas. Melihat alis mata pedang Cui Yun Luo Zeng, dua aturan perpaduannya King Long mendengus, menggabungkan kentut, ini bukan trik yang cerdas. Menempatkan dua hukum bersama-sama, Anda dapat melakukannya juga. Apakah Anda pikir hukum fusi begitu sederhana? Saya melihat Anda di dunia besar ini, saya khawatir tidak ada yang bisa menggabungkan hukum sama sekali. Adalah ide yang bagus untuk menyatukan kedua aturan itu, Luo Zeng mengangguk. Karena Luo Zeng memiliki istirahat di King Long, dia tidak terlalu peduli tentang penggunaan dua aturan Cui Yun, tetapi mereka yang berbeda-berbeda. Semua orang menonton aturan emas. Cui Yun orang itu benar-benar menyadari aturan emas 70%, tidak, diperkirakan ada sebanyak 80%.
Para dewa berani memahami dua aturan, pada akhirnya lebih mempesona hatiku. Apakah ini perpaduan hukum? Saya pertama kali melihat seseorang menggunakan dua aturan sekaligus. Bahkan jika Luo Zeng menguasai hukum api yang lengkap, saya khawatir saya tidak bisa menahan serangan Cui Yun. Ketika saya mendengar kata-kata itu, Luo Zeng tersenyum sedikit, tetapi juga berangin dari sisinya. Angin bersiul terus-menerus membungkusnya, dan pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan tetap ada, dan setiap kali bilah angin dihasilkan, itu dihiasi dengan cahaya keemasan. Dalam waktu singkat, Luo Zeng mulai menari dengan bilah emas-emas, dan bilah angin Luo Zeng tampak lebih penuh daripada bilah angin Cui Yun, dan cahaya keemasan lebih menyilaukan daripada cahaya perak Cui Yun. Luo Zeng berkata kepada King Long dalam pikirannya, tentu saja, seperti yang kamu katakan, sebenarnya tidak ada kesulitan. Ini bukan perpaduan hukum, tetapi kekuatan kedua hukum itu bertatahkan, tetapi kekuatannya tampaknya ditingkatkan. Sebagian besar prajurit tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi selama ini. Apakah Luo Zeng bukan praktik berlatih atribut api? Siapa yang bisa memberitahu saya, barang apa ini? Bagaimana itu mirip dengan bilah angin Cui Yun? Bisakah dia meniru orang lain? Meskipun saya tidak percaya, tetapi saya akan memberitahu Anda bahwa tubuh Luo Zeng penuh dengan kekuatan sistem angin, dan kekuatan aturan emas lengkap. Ketika saya mendengar kalimat ini, sebagian besar prajurit terdiam. Kekuatan sistem api lengkap, kekuatan sistem angin lengkap, kekuatan sistem emas lengkap. Bagaimana sebenarnya Luo Zeng melakukannya? Siapa yang bisa memberitahu saya bagaimana dia menyadari kekuatan begitu banyak hukum, dan semuanya lengkap? Sama seperti semua orang diam, tiba-tiba seorang prajurit tak dikenal berteriak, suara itu berlalu di telinga banyak prajurit, ini sangat keras. Cui Yun adalah jenius kelas dewa, tetapi dia hanya memahami kekuatan dua hukum, dan masing-masing hanya memahami sekitar 80%. Namun, Luo Zeng benar-benar menyadari kekuatan ketiga hukum. Dan kekuatan ketiga aturan ini selesai. Seni bela diri memiliki afinitas yang berbeda untuk setiap aturan. Beberapa orang memiliki afinitas yang kuat untuk sistem angin, dan afinitas untuk hukum api lemah. Oleh karena itu, pada umumnya pencak silat hanya memahami satu hukum memaksa. Seorang jenius yang dapat memahami kekuatan dua hukum, tidak lebih dari 20 di tengah. Oleh karena itu, banyak personel militer akan sangat terkejut dengan kekuatan dua aturan Cui Yun. Ini adalah jenius tingkat dewa yang secara bersamaan dapat mempraktikkan hukum angin dan aturan emas. Namun, apa yang tidak pernah saya duga adalah bahwa Luo Zeng sepenuhnya menyalin kekuatan hukum Cui Yun, pada saat yang sama, ia membuat hukum angin dan hukum emas. Pada awalnya, Luo Zeng menggunakan kekuatan sistem api, jadi semua orang berpikir bahwa Luo Zeng adalah penguasa atribut api. Hasilnya tiba-tiba keluar seperti ini. Banyak prajurit tidak bisa menerimanya pada satu waktu. Itu terlalu berlebihan. Tanda seru. Ini adalah stasiun naga. Si Kevan melihat kekuatan hukum Luo Zeng dan menebak. Saya juga merasa bahwa anak ini pasti mendapat kesempatan untuk memasuki Tang Long Tai. Sulit untuk menemukan hukum penuh di tengah. Sebagian besar diperoleh dari platform Tang Long, tetapi dia pergi ke batas atas untuk memahami tiga aturan. Kekuatannya tidak sederhana. Bakat anak ini tidak sederhana. Mo Haishan, yang telah terdiam beberapa saat, berkata dengan lemah. Di antara tiga penguasa utama, si Kevan adalah yang paling cerdas dan ramping, dan Yan Yuoshan memiliki temperamen, dan Mo Haishan adalah yang paling pendiam. Mo Haishan, yang dikenal sebagai Oktober tidak berbicara, mau tidak mau mengatakan. Setelah mendengar Mo Haishan selesai, ketiga orang itu semua melihat ke Lang Long Terrace tidak jauh. Mereka juga ingin tahu apa yang Luo Zeng temui di platform naga. Luo Zeng bisa mendapatkan kesempatan di batas atas, alasan terbesar adalah bahwa King Long memberi, dan kemampuan untuk memahami 9 aturan adalah alasan pembaptisan hukum, sehingga afinitasnya terhadap berbagai hukum telah mencapai tingkat yang sempurna. Jika alasan pembaptisan dihapuskan,
bahkan jika itu adalah jenius tingkat dewa di wilayah tengah, seringkali hanya dapat memahami 2 jenis, atau 3 aturan. Itulah sebabnya Istana Long Yuan akan memperhatikan Luo Zeng. Metuk Xiao Lao memadat pada tubuh Luo Zeng, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan kebingungan di matanya menjadi semakin intens. Kekuatan hukum pada anak ini bukan 3, tetapi 4 jenis. Tes ujian, saya melihat penggunaan petir oleh Luo Zeng, dan kilatnya sangat murni. Karena Xiao Lao tidak terlalu memperhatikannya saat itu, tembakan Luo Zeng hanya sesaat. Xiao Lao tidak punya waktu untuk membedakan kekuatan yang mengandung banyak aturan, tetapi dia bisa membuat perubahan warna mata magnetit untuk waktu yang lama, dan kebanyakan dari mereka akan menjadi lapisan pertama. Kekuatan hukum guntur sepenuhnya dikuasai. Kekuatan 4 hukum. Apakah anak ini memahami semua kekuatan hukum? Cui Yun memegang pisau tanpa nama dan melihat bilah angin emas Luo Zeng. Dia memiliki warna gila di antara alisnya. Ternyata, aku meremehkanmu, ini kepercayaan dirimu. Haha. Pisau tanpa nama bergoyang di tangan Cui Yun, dan bilahnya sedikit bergelombang, seolah-olah bahkan ruang harus dibunuh oleh pisau tanpa nama ini. Saya hanya ingin menantang saya dengan kekuatan hukum. Kamu terlalu naif dan kekanak-kanakan. Pisau tanpa nama Cui Xie sangat misterius, dan orang yang mati di bawah pisau tanpa nama ini sulit dihitung, tetapi tidak ada yang tahu asal-usul pisau ini. Kalau begitu biarkan kamu melihat kekuatan teror dari perangkat suci. Saat tirai tipis berangsur-angsur menghilang, Cui mengarahkan pisau tanpa nama itu ke Luo Zeng. Kesenjangan antara perbaikan dan hukum tidak dapat dikompensasi. Setelah mengatakan bahwa Cui Yun akan menebas pisau, cahaya halus melintas di bilahnya, dan kemudian sosoknya bergoyang, dan menghilang ke angin hampir tanpa peringatan. Mata Luo Zeng memadat, hampir pada saat Cui Yun menghilang, menarik pedang. Pedang diambil dari cincin Sumi. Itu adalah pedang yang sangat sederhana. Itu tampak seperti pedang besi berkaki 3 yang baru saja ditempa. Cahaya pada pedang tidak bersinar, dan tidak ada aksesori pola khusus. Tapi itu adalah pedang yang ditarik keluar oleh Luo Zeng dan menjangkau dan secara sewenang-wenang di atasnya. Kapan? Suara emas dan besi dikeluarkan. Setelah Luo Zeng memblokir pedang di tangannya mendorong arah tertentu ke arah langit, dan sekali lagi mengeluarkan suara dang. Baru saja menikam pedang, Luo Zeng sekali lagi membuat salib ke satu arah ke kiri, dan mengeluarkan suara kapan. Sesosok mundur dari angin dan mundur beberapa langkah. Wajah Cui Yun putih, memegang pisau tanpa nama di tangannya, dan matanya seperti elang, menatap pedang besi di tangan Luo Zeng. Apakah pedang itu sakramen? Luo Zeng dengan lembut mengayunkan pedang besi di tangannya dan bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu katakan? Saya mengatakan bahwa mahkota Anda adalah masalah besar. Cui Yun baru saja berencana untuk membunuh Luo Zeng secara langsung dengan kekuatan perangkat suci. Dengan ketajaman pisau tanpa nama di tangannya, Luo Zeng tidak bisa menghentikannya. Namun, apa yang tidak pernah dia bayangkan adalah Luo Zeng yang dingin dan tiba-tiba mengeluarkan perangkat suci lainnya. 3 pedang yang tersembunyi di angin dicegat oleh Luo Zeng tanpa tekanan, dan pedang ketiga sebenarnya adalah Luo. Retribusi mengambil inisiatif untuk menyerang, Cui Yun memaksa pedang untuk melawan. Bagaimana kamu mengetahui tentang tubuh? Cui Yun sangat aneh, sangat tersembunyi, tetapi tidak ada gunanya bagi sang Luo. Di mana Luo Zeng memberitahu Cui Yun bahwa jiwanya telah melangkah ke jiwa perang, dan kekuatan jiwanya lebih tinggi darinya. Entah sudah berapa kali. Terlalu mudah untuk menemukan Cui Yun Shi. Dia hanya tersenyum tipis, angin yang mengkhianatimu. Mereka berdua berbicara dengan kata-kata di sini, dan para prajurit di platform tinggi mendidih lagi. Melihat tidak, piran lokal Luo Zengzhen ini, bahkan dalam sekejap mata, dia mengeluarkan perangkat suci lain, dan itu masih pedang sekte-sekte tidak memiliki sakristi, tetapi anak ini memiliki harta wali suci, pedang suci. Apakah dia merampok rumah harta dari kerajaan tertentu? Hantu tahu bagaimana dia melakukannya. Pokoknya, aku ingin merampoknya. Bagaimanapun, pasti ada peluang besar dalam dirinya. Jika saya mendapat kesempatan, saya juga bisa naik di tengah.
Perampokan Luo Zeng? Rugi Anda juga mengatakan bahwa Anda dapat mengekspor, Anda melihat bahwa dia sesuai dengan kekuatan para dewa, tetapi Jenderal Senden adalah di mana lawannya? Belum lagi dia masih murid Yun Dian. Penampilan Cui Yun benar-benar suram, tetapi segera, senyum kecil muncul di mulutnya. Dia tidak menyangka Luo Zeng begitu rumit dan sulit untuk diatasi. Awalnya, Cui Yun tidak tertarik pada konferensi seni bela diri ini. Satu-satunya hal yang layak untuk ditembak adalah putra imajiner dari sekte ilusi. Dia juga memiliki bakat kelas dewa, dan sekarang dia bertemu dengan Luo Zeng, tetapi biarkan dia bertarung. Mendidih. Seorang pria kecil yang mengambil foto para dewa layak mendapat perhatian saya. Ini hal yang memalukan, tetapi saya harus mengakui bahwa Anda benar-benar memiliki kualifikasi ini. Cui Yun memiliki senyum gila di wajahnya dan dengan lembut menyentuh jarinya pada pisau yang tidak dikenal. Bilah dari pisau tanpa nama itu tiba-tiba berlumuran darah. Di platform tinggi, Cui Xie, yang duduk di kursi, berdiri dan berteriak, "Kamu!" Cui Yun tersenyum tipis, "Hei, bayinya tahu ukurannya." Cui Xie mengerutkan kening, dan ini perlahan duduk kembali. Menurut pendapat Cui Xie, Luo Zeng tidak cukup memenuhi syarat untuk membiarkan Cui Yun mengaktifkan kemampuan pisau yang tidak diketahui itu. Namun, ide Cui Yun dan Cui Xie berbeda. Tujuan Cui Yun adalah mencoba membunuh Luo Zeng, dan dia tidak ingin memberi Luo Zeng kesempatan untuk berbalik. Hei! Ketika darah Cui Yun terbenam dalam pola bilah di sepanjang alur darah pada bilahnya, pisau yang tidak dikenal itu diwarnai dengan lapisan gas yang menyesakan. Berdetak, setelah darah beredar di pisau yang tidak dikenal, itu jatuh di medan perang, tetapi darahnya tidak menembus celah medan perang. Tetesan darah tampak tumbuh di tanah, merangkak di tanah, dan akhirnya bersama-sama, dan membentuk rune darah kental. Dalam waktu singkat, satu tangan terentang dari rune, diikuti oleh bahu, diikuti oleh kepala, tubuh, kaki. Monster yang seluruhnya terdiri dari darah muncul di depan semua orang. Kepala monster itu memiliki kepala bersudut ganda, menjilati tubuhnya, dan ada ekor seperti pedang di belakangnya, berdiri di tempat yang sama, memancarkan kejahatan yang tak terbatas. Wangkuan Yaksha adalah persimpangan malam di sungai Wangkuan. Legenda mengatakan bahwa sungai Huangkuan adalah sungai yang mengarah ke neraka. Jika berdosa, ia akan dibelenggu oleh api, dan akan jatuh ke dalam dewa di sepanjang sungai mata air kuning. Apa itu dosa? Tidak ada yang tahu di tengah. Neraka, dosa, Wangkuan, reinkarnasi. Hal-hal ini seperti peri dari batas atas, seperti Tuhan, untuk para pejuang dari domain tengah, ini adalah misteri yang sulit ditebak. Hanya beberapa kata yang diturunkan untuk membentuk berbagai legenda. Beberapa orang berpikir bahwa dosa sebenarnya sangat mirip dengan mati lemas, tetapi mati lemas akan tercermin sebelum kehidupan, terlalu banyak pembunuhan, akan sangat marah. Tetapi dosa hanya akan muncul sebelum kematian seseorang. Setelah terseret ke dalam sungai Huangkuan oleh dosa, ia akan bertemu dengan Huangkuan Yaksha, hantu yang berasal dari jurang maut. Pisau yang tidak disebutkan namanya ini dapat memanggil Huangkuan Yaksha, ini adalah sakramen. Alis Luo Zeng sedikit terangkat, dan wajahnya penuh dengan warna hati-hati. Dia tidak tahu apa efek pedang besi di tangannya ini. Senjata ke tingkat peri, biasanya dengan beberapa efek khusus dan kuat, seperti beberapa peri dapat mengabaikan semua pertahanan, beberapa alat peri berisi keterampilan peri. Sayangnya, ketika Istana Long Yuan menyerahkan pedang besi dan harta tubuh pelindung ini kepada dirinya sendiri, dia tidak memberitahu dirinya sendiri bahwa itu mungkin tidak layak disebut untuk Istana Long Yuan, jadi tidak ada penjelasan. Kebutuhan, atau pedang besi, hanyalah kekuatan dari senjata suci, dan tidak memiliki efek khusus. Luo Zeng tidak terlalu berharap untuk peralatan yang dapat dimiliki semua orang di Istana Long Yuan. Bahkan jika kamu menyadari kekuatan ketiga hukum itu, jika Anda memasuki dewa, saya mungkin bukan lawan Anda, tapi sayangnya, tidak ada kesempatan, pertempuran ini, Anda akan mati. Cui Yun tidak memberi Luo terlalu banyak waktu,
Sosok itu bergetar, mengambil langkah, dan melayang ke arah Luo dengan angin. Ketika Cui Yun melancarkan serangan, Wang Kuan Yeong, yang dipanggil oleh darah Cui Yun, juga menggeram dan membanting ke tanah ke arah Luo Zeng. Dengan dua musuh, Luo Zeng tersenyum sedikit. Aku juga memilikinya di hadapan dua arah Cui Yun Bing. Luo Zeng memikirkan sebuah gerakan, sedikit cahaya merah keluar dari tubuhnya, itu adalah roh pedang Luo Zeng. Lampu merah langsung mengembun menjadi wanita yang sempurna. Setiap inci kulitnya seperti bayi, dan setiap proporsi tubuhnya berada dalam rasio emas. Tampaknya seharusnya tidak ada wanita yang begitu sempurna antara surga dan bumi. Hei! Ketika malam iblis bergegas keluar, pedang raksasa juga terbang keluar dari cincin Shou Luo Zeng. Malam iblis terhubung dengan pikiran Luo Zeng, atau sepenuhnya dikendalikan oleh Luo Zeng. Kerjasamanya dengan malam iblis bisa menjadi sempurna. Jari-jari halus malam iblis memegang pedang kasar Goreviant, dan pukulan backhand. Hei! Huang Kuan Yasha tampaknya adalah bola, dan langsung ditembakkan oleh pedang raksasa. Dia memukul pesona di atas medan perang. Melihat adegan ini, banyak prajurit tiba-tiba menjadi terdiam. Kenapa seorang wanita cantik di lapangan, bagaimana saya masih bisa mengayunkan pedang sebesar itu? Wang Kuan Yaksha, tidak begitu lemah, pedang tertembak, apakah ini masih Wang Kuan Yaksha? Bukannya Wang Kuan Yaksha terlalu lemah, wanita itu terlalu galak. Cui Yun awalnya ingin para prajurit mengambil nyawa Luo Zeng dengan dua cara. Kecepatan Wang Kuan Yaksha lebih cepat darinya. Dia tidak menyangka akan ditembak oleh pedang raksasa. Pada saat ini, Cui Yun juga mengatakan hidup. Siapa wanita itu? Bagaimana Luo Zeng ini bisa muncul dalam aliran tanpa akhir? Pada saat ini, hati seni bela diri Cui Yun bahkan menyebabkan kejutan, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius kelas dewa, dan kepercayaan dirinya tidak mudah dihancurkan. Kamar dipulihkan. Wang Kuan Yaksha tidak begitu mudah untuk dihadapi, setidaknya, kekerasan sederhana tidak bisa membunuh. Karena itu, Cui Yun sekarang hanya perlu berkonsentrasi untuk berurusan dengan Luo Zeng. Badai. Cui Yun Ling menebas, dan ada ribuan bila angin perak pada saat yang bersamaan. Dari kejauhan, Cui Yun Wan adalah monster penuh taring dan menggigit Luo. Luo Zeng tidak bergerak, seolah-olah menghadapi suar di gelombang ombak, pedang besi di tangannya membuat pertahanan dari ilmu pedang dasar, pedang. Dia juga menghasilkan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya, tetapi bilah angin itu berwarna emas. Kapan, dang-dang, bilah angin dari kedua pria itu saling memotong, dan karena penggabungan aturan sistem emas, mereka terus-menerus mengeluarkan suara emas dan besi yang tajam. Ribuan bilah angin dipotong satu sama lain, dan suaranya menjadi satu bagian, akhirnya membentuk suara dengungan panjang, seolah-olah monster baja sedang menggertakkan gigi. Suara aneh ini sangat tidak nyaman di telinga, seolah menusuk gendang telinga. Bahkan Ning Yudie, wanita berdarah itu, karakter mereka pada level ini, alisnya tidak bisa menahan kerutan, dan sebagian besar prajurit telah menutupi telinga mereka, itu terlalu tidak nyaman. Sebuah pisau tidak mematahkan pertahanan Luo Zeng, sosok Cui Yun sedikit melayang, seperti peri terbang di langit, tubuh menari dengan sudut yang luar biasa di udara, dan datang ke Luo Zeng Yu. Hancurkan udara. Saya harus mengatakan bahwa meskipun pemahaman Luo Zeng tentang hukum Feng Shui lebih mendalam daripada Cui Yun, itu tidak sebaik Cui Yun. Bagaimanapun, Luo Zeng tidak berlatih sistem angin, dan Cui Yun tidak tahu berapa tahun dia telah tenggelam dalam hal ini. Pedang. Luo Zeng sekali lagi memperpanjang blok pedang besi. Kapan? Saya tidak berharap bahwa Luo Zeng memblokir pisau Cui Yun, tetapi masih ada pisau yang terbentuk di belakang pedang besi Luo Zeng. Engah. Setelah pembentukan gas pisau, itu menembak ke arah Luo Zeng, langsung membelah bahu Luo Zeng, meninggalkan selokan tulang yang terlihat dalam di bahunya. Cui Yun memukul tangan dan wajahnya menunjukkan senyum dingin. Terus berhenti, aku mengerti ketika kamu memblokir. Catatan pembunuhan Cui Yun adalah mengandalkan kekuatan blok lawan untuk menghasilkan pedang. Mirip dengan metode tinju dalam metode tinju.
Luo Zeng mengguncang bahunya dan dengan lembut menerapkan kekuatan untuk meremas otot-otot di bahunya bersama-sama, menghentikan pendarahan. Niat, kata Luo Zeng samar, bahkan jika domain tengah adalah tempat kecil untuk dunia jutaan dolar, dunia 100,000, tetapi seni bela diri di dalamnya akan memiliki keunikannya sendiri, bukan apa-apa. Tepat di celah ini, suara keras dipancarkan dari sisi lain medan perang. Hei, hei, hehe, Fei Weong ditembak oleh pedang malam iblis dan pedang lain, terus-menerus mengenai tirai cahaya di luar medan perang, dan seluruh pesona tirai cahaya mulai menjadi tidak stabil lagi. Malam-malam iblis itu tajam, tetapi Wong Kuan Yaksha tidak kalah sedikit pun. Tidak hanya itu, Wong Kuan Yaksha tampaknya semakin besar dan semakin besar. Ditemukan. Melihat Luo Zeng memperhatikan perubahan Wong Kuan Yaksha, wajah Cui Yun menunjukkan senyum puas. Wong Kuan Yaksha, hantu seperti itu, tidak bisa dibunuh sama sekali. Sebaliknya, di bawah pukulan berulang, bentuk hantu Wong Kuan bahkan lebih besar dan lebih besar. Ternyata kamu merasa aku tidak bisa menghancurkan hantu ini, jadi aku merasa menang. Luo Zeng menatap Cui Yun. Jika kamu hanya memiliki beberapa kartu, maka kamu akan mati. Cui Xie sekali lagi mengarahkan pisau yang tidak dikenal ke Luo Zeng. Luo Zeng mencibir, untuk berurusan denganmu, kamu masih tidak bisa menggunakannya untuk membuat kartu asli. Setelah itu, pikiran Luo Zeng bergerak, dan malam iblis menyerah membunuh Wong Kuan Yaksha, dan bahkan mengayunkan pedang raksasa ke arah Cui Yun Chong. Ketika Luo Zeng menemukan dirinya, dia bergegas ke Wong Kuan Yaksha. Ini sama dengan serangan kedua belah pihak dan mengubah posisi. Cui Yun tidak bisa memahaminya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Luo Zeng begitu banyak. Wanita yang dipanggil oleh Luo Zeng itu sangat kuat. Sosoknya yang anggun cocok dengan pedang kasar dan pedang yang menari sulit dicegah. Selain itu, pedang raksasanya tidak hanya dapat menyerang, tetapi juga secara efektif menahan bilah angin Cui Yun. Bahkan jika perangkat sucinya ada di pedang raksasa, itu hanya akan meninggalkan bekas pisau yang tidak relevan. Di sisi lain, Luo Zengwan, badak yang menabrak, berlari langsung ke garpu malam musim semi kuning. Wong Kuan Yaksha diserang sekali, dan bentuk tubuhnya secara bertahap akan menjadi lebih besar. Malam-malam terus-menerus diserang. Wong Kuan Yaksha ini sudah memiliki 2 orang. Hei! Di bawah pengaruh kesombongan Luo Zeng, pegas kuning besar Yaksha langsung dihancurkan dan diterbangkan oleh Luo Zeng. Tubuh besar itu meledak di atas gerhana tirai cahaya, dan tiba-tiba menghancurkan tirai cahaya yang sudah lemah dan samar. Sekarang, Luo Zeng mengguncang bahunya, dan satu-satunya suara yang terus-menerus diproduksi, mengalir ke bawah tubuhnya, membuatnya sangat nyaman. Hong Meng Tianzhu, sebelumnya Luo Zeng tidak tahu nilainya, tetapi sekarang Luo Zeng mengerti bahwa itu adalah hal yang baik untuk dirinya sendiri. Karena Wong Kuan Yaksha ini sangat tahan, Luo Zeng tidak akan membiarkan kesempatan ini. Ini adalah hal yang benar, Luo Zeng mengungkapkan senyuman. Dia hanya meminjam kekuatan 500 sisik naga dari King Long, dan itu pecah pada satu waktu. Kekuatannya sulit dibayangkan. Hanya Luo Zeng yang tidak peduli dengan perasaan penonton. Akankah pesona aliansi bisnis dunia hancur? Berapa banyak daya yang dibutuhkan ini? Aliansi bisnis dunia memimpin konferensi seni bela diri selama ratusan tahun, dan diadakan puluhan kali sesuai dengan sesi ke-10. Setelah berkali-kali, itu secara alami mengumpulkan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, masalah pesona daripada medan perang. 70 tahun yang lalu, di konferensi Wudou, 2 prajurit bertemu di final, saling membakar darah, mengeluarkan kekuatan terkuat mereka, dan akhirnya menghancurkan pesona dan menyebar ke para prajurit di tribun, menyebabkan lebih dari 1000 prajurit terluka, ratusan prajurit tewas. Setelah pemikiran yang cermat, World Trade Union juga mementingkan fasilitas konferensi seni bela diri. Bahan yang paling kokoh digunakan di medan perang. Hati kayu ulin berkekuatan tinggi ditenun menjadi sutra, kemudian digiling dengan basal yang paling keras dan dicampur dengan kayu ulin. Sepotong paving, permukaannya juga ditutupi dengan lapisan pelat baja. Pelat baja ini bukan hal yang umum,
tetapi juga ditempa oleh penyuling yang mengandung esensi Tianyan, yang dapat dilihat secara langsung sebagai misteri. Lapisan pesona tirai cahaya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Dengan puncak sekolah menengah, runemen paling terkenal telah menggambar lebih dari 400 rune, dan setelah didesak, mereka membentuk 6 pesona. Keenam pesona ini hanya selebar 1 jari. Kesenjangan antara celah, melalui kekuatan rune, mengatur efek menjijikan di celah ini, memungkinkan 6 pesona untuk membentuk sinergi satu sama lain. Ini adalah efek perlindungan dari aliansi bisnis dunia. Selama 70 tahun ke depan, pesona tirai cahaya belum rusak. Bahkan sekarang, Luo Zeng memanggil pedang roh iblis malam pedang untuk mengalahkan Wang Kuan Yaksha di pesona, sehingga ada sedikit tanda ketidakstabilan dalam pesona. Tampilan Xiao Lao tidak berubah sama sekali, bahkan jika simpulnya putus dunia, sebenarnya ada 5 perlindungan pesona di belakang. Namun, ide ini hanya bertahan kurang dari 10 napas. Setelah Luo Zeng dan malam-malam, pukulan pesonanya rusak. Pada saat pesona rusak, ada beberapa ledakan tanah pada saat yang sama di sekitar medan perang, dan asap melayang keluar. Rune tersembunyi di bawah tanah di sekitar medan perang dan tidak dapat menahan beban meledak. Seberapa besar kekuatan retribusi ini? Hampir semua monster tua yang ingin mematahkan pesona ini dan hidup di lingkungan virtual bisa melakukannya. Namun, dengan kekuatan daging, pesona itu hancur, dan Gunung Yanyua, yang dikenal dengan kekuatan ledakannya, tidak dapat melakukannya. Ning Yudie bahkan lebih mustahil. Wanita berdarah dan gagak hitam tidak bisa melakukannya. Cui Xie memperkirakan bahwa itu mungkin. Namun, Luo Zeng Cai menurut para dewa. Selain itu, kekuatan langsungnya tidak langsung pada pesona, tetapi pada Huang Kuan Yaksha, melalui tubuh Huang Kuan Yaksha untuk mencapai pesona. Kekuatan ini dilemahkan sekali pada Huang Kuan Yaksha, tetapi pesonanya rusak. Kekuatan alam? Hal ini tidak bisa menjelaskan kekuatan tubuh Luo Zeng. Luo Zeng belum meminjam semua kekuatan dari skala naga. Sekarang nilai Luo Zeng cukup kaya, dan di kota Tianqi yang luas, jumlah perangkat misterius tidak tahu berapa banyak. Sebelum konferensi seni bela diri, Luo Zeng telah mengumpulkan perangkat misterius, menyempurnakan elemen misterius ini menjadi solusi Tianyan, dan menyalakan 800 sisik naga sekaligus. Oleh karena itu, Luo Zeng ingin meminjam kekuatan sisik naga, dan dapat meminjam kekuatan ribuan sisik naga, hanya untuk memungut tubuh saat ini, tidak mampu menanggung kekuatan yang luar biasa. Jika Luo Zeng sekarang memotivasi semua sisik naga, tubuhnya mungkin retak dan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tapi kekuatan 500 sisik naga sudah sangat menakutkan. Tubuh besar Wang Kuan Yak telah meluncur keluar dari medan perang, tetapi dia dengan cepat memanjat. Cahaya hantu semacam ini tidak dapat dibunuh oleh kerusakan fisik. Setelah diserang oleh Luo Zeng, kepala Wang Kuan Yak sekali lagi menjadi lebih besar, dan sekarang tingginya menjadi 3 kaki. Hei! Huang Kuan Yak baru saja naik dari tanah, dan sekali lagi bergegas ke medan perang, dan sekali lagi bergegas menuju Luo Zeng. Luo Zeng tidak peduli dengan pertumbuhan Huang Kuan Yaksha, tabrakan berulang, pukulan berulang, tubuh Hong Meng Tianzhu terus mengalir, disimpan di anggota tubuhnya. Dibandingkan dengan pusat medan perang, Cui Yun juga terjerat dalam tarian pedang malam, dan sulit untuk keluar darinya. Namun, dia sesekali melihat ke sisi Luo Zeng, tetapi wajahnya tersenyum. Pukul, semakin banyak serangan yang dilakukan Garpu Wang Cuye. Semakin besar tubuhnya, semakin kuat kekuatannya. Bagaimana Luo Zeng tidak memperhatikan perubahan Huang Kuan Yaksha? Pada saat ini, Huang Kuan Yaksha sudah setinggi 2 kaki, seperti raksasa, bahkan jika Luo Zeng memecahkan kekuatan 500 sisik naga, sulit untuk menerbangkan pria sebesar itu. Hampir. Dengan Huang Kuan Yaksha mengambil ekornya yang berat, Luo Zeng menerapkan angin pada hukum, melayang bersama angin, menghindari serangan ini dan mendekati kepala Wang Kuan Yaksha. Pedang besi di tangannya langsung runtuh, mengamuk kekuatan guntur dan kilat menyambar di sepanjang pedang besi itu. Petir dapat menangkal kejahatan. Hampir semua hantu sangat takut dengan kekuatan petir.
Dalam perjalanan ke pembuat percobaan, pedang Hwa Tianming yang sangat tajam sangat efektif melawan kojak hitam. Posisi lapisan pertama dari hukum kehancuran Leifat telah sepenuhnya dilepaskan. Huang Kuan Yaksa yang besar seperti es di musim panas, dan sebuah lubang besar muncul di perutnya. Itu sebenarnya ditembus oleh Luo Zeng. Aturan keempat, anak ini sepenuhnya memahami kekuatan empat hukum. Aku sudah terbiasa, bahkan jika dia memiliki kekuatan hukum kelima, aku tidak akan terkejut. Kekuatan keempat hukum muncul pada satu orang pada saat yang sama, dan itu masih merupakan kekuatan hukum negara yang lengkap. Apa yang terjadi dengan zaman ini? Mengapa pesona seperti ini lahir jika Cui Yun adalah jenius kelas dewa, lalu berapa level jeniusnya? Melihat bahwa Luo Zeng menunjukkan kekuatan hukum sistem guntur, banyak prajurit terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Luo Zeng tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong para prajurit itu, dia tidak hanya menikam pedang, tetapi beberapa pedang ditusuk. Guntur dan kilat yang mengamuk bercampur dengan pedang runtuh yang kuat. Huang Kuan Yasha, yang tidak mampu menjadi kebal, menderita musuh bebuyutannya sendiri, dan ada lubang besar di atas tubuhnya. Akhirnya, dengan teriakan itu, tubuh Huang Kuan Yasha akhirnya roboh. Di kaki Huang Kuan Yasha, rune dewa muncul. Tubuhnya yang rusak mulai jatuh ke dalam rune dewa. Kepala besar itu menatap Luo Zeng ketika dia menyelinap ke rune dewa. Luo Zeng ingin membunuh kepala Huang Kuan Yaksa ini, tetapi dia menikamnya dan memakukannya di rune dewa. Pedang ini sebenarnya dipantulkan kembali oleh rune. Apa ini? Mata Luo Zeng memadat, dia tidak menyangka bahwa rune darah kecil benar-benar dapat memblokir pedangnya. Luo Zeng tidak tahu bahwa rune dewa ini adalah rune yang menghubungkan sungai Huang Kuan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya belum lagi Luo Zeng. Bahkan yang terkuat di dunia ini, tidak mungkin untuk dihancurkan. Rune ini telah terlibat. Hal paling orisinal di dunia. Karena dia tidak bisa meninggalkan Huang Kuan Yaksa ini, Luo Zeng hanya harus menyerah, tetapi kembali ke Cui Yun. Kau tidak ingin aku mati, Luo Zeng berkata sambil tersenyum. Anda. Cui Yun sangat malu sekarang, tetapi dia berlarian di malam-malam iblis. Tarian pedang malam iblis adalah bagian dari trik pedang yang saling terkait. Setelah dibungkus, itu akan mati. Dia lelah sekarang, bagaimana dia bisa punya waktu untuk marah? Kamu memiliki perangkat suci, dan kamu memiliki orang tua yang kuat yang memiliki bakat tingkat dewa dan memiliki cukup kesempatan bagimu untuk memahami kekuatan hukum, dan masih ada dua jenis. Luo Zeng Wei tersenyum, yang terakhir hasilnya masih tak tertahankan. Satu pukulan. Anda juga berharap untuk menggunakan kekuatan eksternal untuk mengalahkan saya dan memanggil hantu Huang Kuan. Hehe, kamu tidak memanggil wanita ini. Dengan tergesa-gesa, Cui Yun menghindari pembunuhan malam dan kemarahan. Wanita ini, dia bukan seorang wanita, hanya roh pedangku. Roh pedang ini dibuat oleh saya. Ini benar-benar berbeda dari hantu musim semi kuning yang kamu panggil. Luo Zeng melanjutkan dengan senyum mengejek. Cui Yun penuh dengan warna merah, tetapi dia tidak berdaya. Dia ingin menyelamatkan situasi. Dia harus pamer 2 atau 3 kali, tetapi dia masih tidak bisa menyingkirkan malam. Kamu adalah awal dari para dewa, tetapi aku hanya mengikuti para dewa. Sangat mudah untuk mengalahkanmu menurut para dewa. Apakah Anda yakin bahwa bakat yang Anda miliki adalah level dewa? Bukan levelnya? Bahkan pesanannya Luo Zeng tidak mengalahkan Cui Yun, tetapi terus-menerus merangsangnya dengan kata-kata. Di atas konferensi seni bela diri, Luo Zeng hanya berniat membunuh satu orang, yaitu si Miaoling. Sekarang Luo Zeng seperti menggunakan kekuatan penuhnya sendiri. Misalnya, roda kehidupan dan kematian Wan Yeu benar-benar meletus. Dimungkinkan untuk membunuh Cui Yun, tetapi Cui Yun bukanlah target Luo Zeng yang ingin membunuh. Jika dia membunuh, kemungkinan besar dia akan menghancurkan rencana Luo Zeng. Namun, Luo Zeng tidak membunuh Cui Yun, bukan berarti dia akan membiarkannya pergi. Putra musuh juga musuh, belum lagi Cui Yun awalnya ingin bunuh diri. Pada saat ini, Luo Zeng ada di hati. Lihatlah usiamu, setidaknya ada 30 usia tulang.
Pada awal dewa berusia 30 tahun, Anda tidak bisa mengalahkan para dewa. Di bawah stimulasi terus-menerus dari Luo Zeng, Cui Yun tiba-tiba meledak, bahkan mengabaikan tarian pedang malam iblis. Hei! Di mana malam iblis memberi Cui Yun kesempatan ini? Pedang raksasa itu langsung menampar Cui Xie, dan Cui Xie turun ke Luo Zeng di depan medan perang. Selendang itu dibagikan dan pisau yang tidak dikenal itu jatuh ke samping. Sebagai pria sepertimu, apakah kamu ingin berciuman dengan Xiao Die? Apakah kualifikasi ini cukup? Luo Zeng memandang rendah Cui Yun Xiao. Cukup. Di atas platform tinggi, dahi Cui Xing terkena urat biru, dan tiba-tiba dia bangkit dan berteriak. Dia adalah orang kuat peringkat atas di tengah. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang ingin dilakukan Luo Zeng? Luo Zeng ingin menghancurkan jantung seni bela diri Cui Yun. Luo Zeng menatap Cui Xie dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sudah terlambat. Pada saat ini, Cui Yun, yang berlutut di tanah, merasakan suara retak di hatinya. Meskipun dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan, dia tiba-tiba merasa bahwa hatinya sakit. Selama itu adalah seseorang, ada kelemahan di hati. Kelemahan Luo Zeng adalah saudara perempuannya, orang yang harus dialindungi hidupnya. Mimpi Luo Zeng adalah untuk berdiri di puncak seni bela diri dan mengorek misteri dunia yang sebenarnya. Dari sudut pandang ini, hati seni bela dirinya sangat kuat dan jarang dipengaruhi oleh orang lain. Cui Yun berbeda. Dia benar-benar berbeda dari kelahiran Luo Zeng. Titik awal Luo Zeng sangat rendah. Karena titik awalnya rendah, Luo Zeng seperti pegas yang ditekan oleh kematian. Begitu dia menekan kekuatannya, dia bisa melompat lebih tinggi. Tanda seru. Cui Yun adalah putra Cui Xie. Dia adalah anak satu-satunya dari orang pertama di kelas menengah. Dia diberkati dengan bakat, wawasan, dan sumber daya. Siapa yang bisa lebih kuat darinya? Bahkan jika sekte virtual Xiao Jie dan Cui Yun tidak dapat dibandingkan, bagaimanapun, sumber daya Cui Xie dapat dituangkan ke dalam dirinya, dan roh virtual perlu mengolah tidak hanya media kecil, tetapi juga dalam roh virtual. Banyak jenius perlu dikultivasikan. Dapat dikatakan bahwa dengan sumber daya Cui Xie dan bakat Cui Yun sendiri, di masa depan dia adalah orang yang dapat disebut kaisar, cukup untuk mendukungnya sebagai tanah suci 6 produk, atau penguasa senegara. Inilah sebabnya, sebagai pejuang para dewa, Cui Yun berani menyebut Ning Yudie dari perampokan virtual, karena dia memiliki kepercayaan diri. Cui Yun, yang tumbuh di lingkungan ini, memiliki kepercayaan diri yang kuat. Generasi muda yang kuat di tengah lapangan adalah semut di matanya. Tidak ada yang bisa menembus matanya. Manfaat seni bela diri Cui Yun yang kuat sudah jelas. Dia tidak takut dengan tantangan apapun. Selama dia mempertahankan keunggulannya, hatinya akan sangat kuat, dan tidak ada seorang pun di generasi muda prajurit kelas menengah yang dapat mengimbanginya. Jika bukan Luo Zeng, dia akan disebut kaisar di masa depan. Namun, jantung seni bela diri semacam ini memiliki bahaya tersembunyi yang fatal. Jika seseorang menyusulnya, itu akan memberinya pukulan fatal. Sama seperti orang yang selalu sangat baik, semakin keras dia bekerja, semakin baik, semakin keras dia bekerja, dan akar dari usahanya adalah untuk menjaga keunggulannya. Tetapi suatu hari, ada seorang pria yang tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi mudah untuk mengalahkan orang yang luar biasa ini dari semua aspek. Maka orang ini akan sering hancur, dia akan meragukan kemampuannya, usahanya sendiri tidak akan sia-sia. Luo Zeng, pria itu. Dibandingkan dengan hukum, Luo Zeng melampaui Cui Yun dari semua aspek. Dari bayi, Luo Zeng memiliki 2 perangkat suci, dan semuanya lebih buruk darinya. Dibandingkan dengan perbaikan, kultivasi Luo Zeng adalah ranah besar yang lebih kecil darinya. Ini bahkan lebih merupakan penghinaan. Adapun bakat, dapat dilihat bahwa bakat Cui Yun tidak sebagus Luo Zeng. Jadi pada saat ini, hati Cui Yun telah mengalami gempa bumi yang dahsyat. Dalam gempa ini, semua harga diri, kepercayaan diri, dan kesombongannya seolah menjadi lelucon.
Hati seni bela dirinya juga ada di sini. Asap di ladang hilang. Di platform tinggi, Cui Xie mengambil langkah, dan sosok itu melompat ke medan perang. Meskipun sosok Cui Xie kekar, tetapi ukurannya tidak terlalu tinggi, tetapi ketika dia bergerak, itu seperti gunung, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat merobohkan pria gunung ini. Hei! Cui Xie dengan tenang melangkah di medan perang, dan mata yang tegas menatap Luo Zeng. Bersama dengan Cui Xie, Ning Yudie lah yang berada di medan perang. Di bawah sedikit es dan kabut, kaki putih kecilnya berada di medan perang dan terhalang di depan Luo Zeng. Meskipun sangat sulit untuk melindungi Luo Zeng di depan Cui Xie, dia dengan keras kepala diblokir di depannya. Pada saat yang sama, 3 sekutu aliansi bisnis dunia muncul pada saat yang sama di medan perang. Wajah ketiga pria gemuk itu berbeda, tetapi mereka semua tampak seperti musuh. Cui Xie adalah orang pertama di domain tengah. Sebagai individu yang sederhana, tidak ada yang menjadi lawannya dalam kasus 1 lawan 1. 3 orang gemuk dari aliansi bisnis dunia pasti akan mengalahkan Cui Xie, tetapi 3 orang gemuk harus membayar harga yang cukup mahal. 3 pria gemuk tidak ingin berdiri saat ini. Cui Xie menargetkan Luo Zeng, dan itu ditujukan pada Yun Dian. Ini tidak ada hubungannya dengan aliansi perdagangan dunia, tetapi di sini adalah medan perang dari konferensi seni bela diri, yang lebih dari hidup dan mati di medan perang. Mau berkata bahwa Luo telah menghapus jantung seni bela diri Cui Yun, bahkan jika dia membunuh Cui Yun, secara teori, tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Cui Laoki tidak akan menjadi penguasa masa depan para dewa. Si Kevan mencibir, dia ingin memberitahu Cui Xie, dengan kekuatan dan statusnya, jika itu dengan orang kecil para dewa, itu tidak bisa dihindari terlalu banyak identitas. Jika itu normal, Cui Xie pasti tidak akan melakukan ini. Ini di hadapan ratusan ribu prajurit di kota kiamat. Hal ini cukup untuk membuat reputasi Cui Xie menyapu bersih. Namun, Luo Zeng baru saja menghapus jantung seni bela diri Cui Yun, yang agak serius. Monster tua di domain tengah sangat jelas di hati mereka. Cui Xie meresap dan tidak tahu berapa banyak usaha yang dilakukan putranya. Wajah Cui Xie menunjukkan senyuman, dan di seberang Ning Yudie, dia mendengus. Kamu, keberanian. Setelah itu, mata Cui Xie tiba-tiba melebar, dan napas dengan momentum besar seperti pegunungan menekan Luo Zeng. Ning Yudie berdiri di depan Luo Zeng, dia merasakan kekuatan, bunga berubah, tangan dan jari bersilang, dan metode rahasia harus digunakan untuk menahan tekanan Cui Xie. Bagaimanapun, kekuatan Ning Yudie belum sepenuhnya pulih. Bahkan jika kultivasinya pulih sepenuhnya, tidak mungkin menjadi lawan Cui Xie. Kecuali dia adalah master dari 9 hari Xuan Nuxinsu, dia akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Cui Xie setelah menerobos perampokan Vercel lebih tinggi. Jadi dalam menghadapi momentum Cui Xie, Ning Yudie merasakan tekanan. Tanpa diduga, pada saat ini, Luo Zeng mengulurkan tangan dan dengan lembut menjilat Ning Yudie, mengambil tangan kecilnya yang lembut dan menyeretnya ke tubuhnya. Dia tampak seperti obor dan menghadapi Cui Xie sendirian, berbisik kepada Ning Yudie. Mengatakan, saya tidak suka wanita di depan saya. Luo Zeng tidak suka wanita menghalangi di depannya. Hanya selama karirnya hal semacam ini terjadi berkali-kali. ZHU Qianing berdiri di depannya, Suling berdiri di depannya, dan awan itu berdiri di depannya. Pada saat itu, kekuatan Luo Zeng tidak bagus. Berkali-kali dia tidak berdaya, tetapi sekarang dia tidak mau membiarkan Ning Yudie berdiri di depan dirinya sendiri. Ning Yudie fokus pada metode rahasia. Di mana saya berpikir bahwa Luo Zeng Hui akan menikahinya saat ini? Ketika dia kembali, dia telah ditarik oleh Luo Zeng, dan tangan kanannya masih dirampok oleh Luo Zeng. Di mata publik, aku menarik tanganku seperti ini. Pemikiran wanita itu sangat terpisah. Pada saat ini, Ning Yudie bahkan mengabaikan krisis situasi. Sebaliknya, dia memperhatikan ujung daun. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat dan wajahnya sedikit kemerahan. Namun, pikiran berantakan ini hanya berlangsung sesaat, dan dia segera bereaksi.
Luo Zheng ingin menanggung tekanan Cui Xie. Bahkan jika Luo Zheng dapat mengalahkan sendan yang kuat, tetapi Cui Xie berada di luar keberadaan perampokan virtual, bagaimana dia bisa menolak yang hidup? Pikirkan di sini. Ning Yudie kehilangan suaranya. Hati-hati. Tekanan umum gunung datang ke Luo Zheng. Seberapa kuat tekanan ini? Jika ditentang oleh depan, bahkan jika jiwa monster tua dari perampokan virtual akan terluka, jiwa prajurit para dewa akan musnah. Ketiga pria gemuk itu saling memandang dan alis di antara mereka mengerutkan kening. Cui Xie tidak melakukannya. Dia hanya menggunakan momentum untuk menekan Luo Zheng. Luo Zheng ini takut akan masalah. Dengan kekuatan Cui Xie, jiwa Luo Zheng takut bahwa dewa yang akan dihancurkan tidak akan tersisa. Apakah itu terlalu kuat? Dia masih di depan Ning Yudie. Apakah dia pikir kekuatannya sebanding dengan perampokan virtual? Apa yang kamu pedulikan adalah dia memegang tangan Ning Yudie. Hai, Luo Zheng akan mati. Dia akan kuat dalam bakat atau akan mati, jiwa akan hancur, tubuh seperti orang mati berjalan, tubuh tanpa jiwa dapat hidup selama 3 hari, fungsi tubuh akan menjadi masalah. Banyak prajurit tidak tahu mengapa Luo Zheng akan mati. Jika Anda bersembunyi di balik Ning Yeudai, dan mengandalkan kekuatan Ning Yudie untuk melawan kekuatan Cui Xie, itu hanya akan terluka. Dengan bakat seperti itu, selama Anda tinggal di perbukitan hijau, Anda masih tidak punya kayu bakar? Jika kekuatannya benar-benar kuat di masa depan, akan tepat untuk menemukannya lagi. Sebagian besar orang militer tahu bagaimana bersabar, Luo Zheng tidak dapat memahami kebenaran ini juga merupakan tempat di mana semua orang bingung. Cui Xie mengajak orang untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Memang tidak nyaman untuk membunuh seorang junior yang adalah dewa. Jangan katakan bahwa ini akan diejek oleh orang-orang di dunia, menertawakan orang pertama di wilayahnya tidak mampu kalah. Izinkan saya mengatakan bahwa 3 orang gemuk dari aliansi bisnis dunia tidak akan membiarkan ini terjadi. Terlebih lagi, ada seorang wanita tua di belakang kuil, saya tidak tahu harus bersembunyi di mana di sudut itu. Ada juga raksasa tua di dunia aliansi bisnis, meskipun usianya sangat besar, tetapi kekuatannya masih tak terduga. Seorang diri dia tidak takut pada Cui Xie, tetapi orang-orang ini berkerumun, bahkan jika Cui Xie adalah takut sulit untuk mundur. Oleh karena itu, Cui Xie akan memilih metode ini dan menahan diri dari dorongan untuk menghancurkan Luo Zheng, cukup gunakan jiwanya yang kuat untuk menindas Luo Zheng. Jika Ning Yudie ada di depan Luo Zheng, Cui Xie mungkin masih memiliki beberapa masalah, mengatakan bahwa dia tidak boleh membiarkan pemilik kuil Yundian memakan sedikit kerugian. Apa yang tidak pernah diaduga adalah Luo Zheng ada di depannya. Karena kamu adalah pahlawan yang mencari kematian, tidak ada yang membantumu. Cui Xie mencibir di dalam hatinya, wajahnya masih ekspresi tenang, dengan tekanan jiwanya untuk menghancurkan jiwa junior seperti dewa, itu seperti sesederhana roda yang menghancurkan capung. Presisenya keluar, seperti awan yang menghancurkan, gelombang yang menghancurkan, dan menggulung angin kacau ke Luo Zheng untuk memaksa masa lalu. Di hadapan tekanan yang begitu mengerikan, Luo Zheng yang berdiri tegak dan lurus, dengan senyum tipis di wajahnya. Pada saat ini, dia tampak seperti karang di laut, dan dia masih terpana oleh kekuatan Cui Xie. Angin mengamuk, dan Phoenix emas Ning Yudie jatuh, dan rambut lembut yang kehilangan darahnya terus berjatuhan tertiup angin. Dia bersembunyi di tubuh Luo Zheng dan membuka rambutnya untuk menghalangi pandangan. Di depan pahlawan. Melihat tekanan Luo Zheng yang tak terkendali pada Cui Xie, Ning Yudie lupa untuk terkejut. Dia ingat ketika dia masih muda dan pindah dari Northern Territory ke Middle. Di kereta, angin luar bersiul, orang tuanya meninggalkan selimut tebal untuknya, dan dia kokoh dan panas, dan dia akan mengulurkan kepala kecilnya dan mencapai jendela kereta. Rasakan dingin di luar gebong, kontras dengan kebahagiaanmu sendiri. Malam itu, orang tuanya bersama keluarga Ningjia naik turun 37 orang, dan mereka hancur. Gadis kecil itu diselamatkan oleh seorang murid Yundian yang melewati jalan dan melarikan diri.
Kemudian, di bawah Yunzong Yundian, bakatnya yang luar biasa digali, dan setelah Yundian, sampai ke keberadaan tengah-tengah kehadiran tingkat tinggi, 4 tuan dari leluhur teratas. Kemudian, Ning Yudie menyelidiki dan mencari tahu apa yang terjadi malam itu. Pada hari itu, dia dibunuh oleh pintu Ningjia, tetapi itu adalah pembunuhan Sampin Zongmen. Setelah memiliki kekuatan balas dendam, Ning Yudie pergi sendiri, dan menghapus nama Sampin Zongmen di domain tengah. Di kuil Yundian, Ning Yudie tidak cukup dewasa, bahkan beberapa gadis kecil memiliki hati, tetapi ada juga sisi ironi, jika tidak mungkin untuk duduk di posisi penguasa utama. Tetapi bahkan jika kebencian besar dilaporkan, perasaan bahagia yang hangat ketika saya masih kecil tidak akan pernah ditemukan lagi. Dia masih iri pada dirinya sendiri saat itu, mendengarkan tapal kuda di jalan tinggi dan rendah, angin utara berhembus seperti pisau di wajahnya, tetapi dia bisa meringkuk di tempat tidur yang hangat, bersyukur dia tidak harus lapar. Pada saat ini, Ning Yudie merasa telah kembali ke waktu. Remaja itu menggunakan tubuhnya yang tidak terampil untuk membawa segala sesuatu di bawahnya, membuatnya merasa sangat hangat, hanya kehangatan kecilnya sendiri. Angin diam-diam menyebar, tekanan juga hilang dalam yang tak terlihat, dan Luo Zeng selalu mempertahankan senyum tipis, menyaksikan Raja Jahat Timur tidak jauh. Metu Cui Xie, dari keraguan hingga kengerian, hingga ketidakberdayaan, mengalami transformasi 3 kali lipat. Dia telah melepaskan tekanannya sendiri secara maksimal, dalam arti yang setara dengan serangan jiwa langsung, tetapi Cui Xie tidak melakukannya secara eksplisit. Jiwa orang ini dapat mengeraskan tekanan jiwanya sendiri? Mustahil, dia harus memiliki senjata ajaib untuk meningkatkan jiwa, dan bahkan kebal terhadap kerusakan semacam ini. Dia menatap Luo Zeng dalam-dalam, mengubur makna yang dalam-dalam tatapannya, menoleh dan berjalan ke arah putranya. Rambut Cui Yun berserakan, matanya kusam, wajahnya penuh ekstasi, seolah-olah dia berusia 10 tahun, dan di mana tampilan setengah titik. Dia meraih Cui Yun dan meraih tangannya. Pisau tak dikenal itu berputar kembali ke tangannya, dan sosoknya melintas kembali ke platform tingginya. 3 raja gemuk sekali lagi saling memandang, dan ekspresi cemberut si Kevan di wajahnya yang gemuk seperti ukiran pisau, dan wajahnya kaku. Luo Zeng benar-benar melawan tekanan Cui Xie. Seberapa kuat jiwa Luo Zeng ini? Tentu saja, mereka tidak jelas, jiwa Luo Zeng telah melangkah ke ranah perang. Bahkan jika roh jahat binatang tidak dapat menghapus jiwa Luo Zeng, bagaimana dengan kejahatan Cui? Dalam arti tertentu, berbagai sarana tubuh Luo Zeng berada pada tahap saat ini, dan jiwa perangnya adalah yang paling kuat. Konflik antara Luo Zeng dan Cui Xie sebenarnya sangat kecil. Itu hanya terjadi dalam beberapa jam bernapas, tapi itu yang paling berbahaya. Banyak prajurit di mimbar tidak melihatnya, tetapi beberapa dari mereka juga melihatnya. Namun, bahkan jika Anda melihat para pejuang, Anda tidak bisa mengatakan 1 atau 2. Konfrontasi di tingkat jiwa sudah sulit untuk mereka capai, bahkan sulit untuk dipahami. Adapun wanita berlumuran darah dari tebing berdarah, gagak hitam Montenegro, lelaki tua Xuanyin dari Museum Xuan Yin, dan lain-lain, tingkat keterkejutan mereka sama dengan 3 penguasa utama aliansi bisnis dunia. Pikirkan tentang hal ini, jika mereka berdiri di depan Cui Xie dan begitu terintimidasi oleh Cui Xie dengan jiwa mereka, saya khawatir mereka akan terluka oleh jiwa dan muntah darah 3 liter, tetapi Luo Zeng seperti orang yang baik-baik saja. Ini sangat tidak masuk akal. Ning Yudie dengan lembut menoleh dan mengambil Phoenix emas di tanah. Dia menggulung rambut hitamnya sedikit dan memperbaikinya dengan jari telunjuknya sebelum dia mengikat rambutnya. Kemudian dia pergi ke Luo Zeng dan berkata dengan lembut, "Ayo naik," katanya, dan dia menari dengan dingin, dan dia terbang. Surai berdarah es panjang berkibar di belakangnya, dan dia telah tiba di atas platform tinggi. Luo Zeng tidak berbicara. Setidaknya, dia memutuskan bahwa tujuannya telah tercapai. Meskipun dia sedikit berbeda dari rencananya sendiri,
Setidaknya dia berhasil membuat marah Cui Xie. Cui Xie membawa 2 orang untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, satu adalah putranya Cui Yun, yang lainnya adalah si Miaoling. Jika Cui Xie ingin mencari tempat di konferensi seni bela diri, dia harus mengandalkan si Miaoling. Si Miaoling adalah seorang pejuang di tengah para dewa. Dia lebih baik dari Cui Yun. Dia juga memiliki konstitusi khusus alat kelamin ungu. Wanita ini telah bersama Cui Xie selama beberapa dekade, dan dia tidak akan bisa memanen. Luo Zheng tidak tahu geometri bakatnya, tersembunyi dalam budidaya kekuatan dan geometri. Tapi tidak peduli seberapa tinggi kekuatannya, dia harus mati. Luo Zheng secara alami tidak akan melepaskannya seperti Cui Yun, biarkan dia pergi. Setelah pergi ke platform tinggi, Ning Yudie mundur kembali ke kursi lebar yang disiapkan untuknya di platform tinggi. Dia duduk di sana dengan ujungnya tegak, dan masih ada kebingungan di kepalanya. Mata itu bahkan lebih tidak menentu. Sesekali dia menatap Luo Zheng. Tapi seperti seorang gadis kecil, saya menyelinap melihat, lalu tiba-tiba menjauh, dan melihat ke langit dengan ekstasi, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tentu saja, tidak ada yang menemukan gerakan kecilnya, karena dia sekali lagi menunjukkan lapisan kabut es, membungkusnya. Pada saat ini, Xiao tiba-tiba mengumumkan bahwa pertarungan dihentikan. Ini lebih dari pesona medan perang, yang dihancurkan oleh Luo Zheng. Sekarang perlu diatur ulang, tetapi rune yang terkubur di bawah pesona semuanya meledak saat ini, dan perlu diperbaiki sebelum pertarungan. Namun, masih agak merepotkan untuk memperbaiki rune ini. Lagi pula, ketika World Trade Union mengatur rune ini, butuh banyak pemikiran. Jika Anda ingin memperbaiki rune ini, Anda harus memberikan rune tersebut kepada para pedagang dunia. Silakan datang. Para prajurit di tribun mendengar bahwa Xiao Lao telah mengumumkan bahwa dia telah berhenti, dan tiba-tiba ada ledakan. Bu, Lao Zi telah menghabiskan banyak batu yuan asli, mengapa kamu menghentikan pertarungan? Serikat Buruh Dunia memiliki kredibilitas seperti ini. Itu mempengaruhi suasana hati Lao Zi, bukankah itu lapisan pesona? Takut telur? Cepat, prajurit ini tidak peduli apa yang rusak, mereka harus menonton persaingan yang ketat, bertaruh. Faktanya, aliansi perdagangan dunia murni untuk pertimbangan para pejuang ini di tribun, para dewa dan pemain kuat menghadapi, sedikit lalai, setelah pertempuran, para korban tetaplah para pejuang. Mendengar gelombang dengkuran di tribun, karakter Xiao Lao, Hui Kiao, canggung, tetapi hatinya gelap. Jika pesona itu tidak diperbaiki, tunggu sebentar dan bunuh ratusan orang. Kamu harus cemburu lagi. Dalam waktu singkat, 3 orang datang terbang di langit dan mendarat dengan mantap di medan perang. Ketiga pria itu membungkuk pada Xiao Lao. Ketiganya adalah Master Rune dari Aliansi Bisnis Dunia, dan bahkan dapat dikatakan sebagai Master Rune teratas di seluruh tengah. Bagaimana fondasi Aliansi Bisnis Dunia terakumulasi? Karena mereka punya uang, penyuling terbaik, alkemis terbaik, dan rune terbaik terkonsentrasi di dunia aliansi bisnis. Itu karena aliansi bisnis dunia memiliki master dari berbagai profesi, banyak pejuang independen juga bersedia pergi ke aliansi bisnis dunia, dibandingkan dengan Zhongmen tentu memiliki masa depan yang baik, tetapi perlakuan aliansi bisnis dunia bahkan lebih baik. Ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh World Trade Union untuk menarik bakat. Meskipun 3 Master Rune pasti tidak bisa mengikuti keluarga Rune di masa lalu, sulit untuk menemukan guru yang lebih kuat di tengah lapangan. Di kota kiamat, ada menara Rune, dan menara Rune menyatukan semua Rune di tengah lapangan. Hampir semua Rune akan datang ke sini untuk studi lebih lanjut, seperti Zhongrui dari Yundian, yang juga dikirim ke Rune Tower Town. Ketiga Master Rune ini adalah Master dari menara Rune. Di dunia Rune dari domain tengah, ide mereka untuk Rune adalah yang paling menonjol. Ketika saya mendengar kata-kata Xiao Lao, ketiganya mengangguk dan kemudian berjalan ke sisi medan perang, membalikan batu bata di sekitar medan perang. Di bawah batu bata, ada sepotong batu biru. Di loh batu, sebuah rune misterius digambar.
Namun, banyak rune di tablet batu sekarang menjadi momen yang menarik, seolah-olah dihisap oleh api. Beban listrik terlalu besar dan terbakar, kata salah satu rune master. Master rune lainnya mengerutkan kening. 6 pesona ini solid satu sama lain. Berapa banyak kekuatan yang ada untuk membakar rune ini? Bisakah seseorang di dunia suci bisa melakukannya luar biasa? Ini jelas bukan disebabkan oleh para dewa dan dewa. Master rune lainnya menggelengkan kepalanya. Faktanya, banyak prajurit di kota kiamat menggunakan Xinyu di rumah untuk menonton pertempuran di medan perang. Namun, para Master rune ini semuanya tua dan terpelajar, meskipun mereka bertiga semua adalah dewa dan dewa, tetapi mereka terpesona oleh kehidupan mereka. Jalan rune, jarang memperhatikan dunia luar, belum lagi konferensi seni bela diri. Bahkan jika aliansi perdagangan dunia dengan ras, mereka terlalu malas untuk memperhatikan, kecuali kota kiamat rusak, mereka mungkin tidak keluar dari menara rune. Ketika Xiao Lao mendengar kata-kata 3 orang, dia tersenyum tak berdaya. Nieta Zhu, pesona ini tidak dipatahkan oleh para pejuang sendan. Nieta, yang tertua dari ketiganya, memiliki rune tertinggi, dan dia adalah penguasa menara rune tower. Nieta mengangguk. Itu hanya bisa menjadi orang kuat dari perampokan virtual, dan itu bisa dihancurkan. Tapi bisakah konferensi seni bela diri Anda mengizinkan burung nasar untuk berpartisipasi? Ketika saya mendengar pertanyaan tentang Tuan Ye, Xiao Lao Xiao bahkan lebih tidak berdaya. Itu dihancurkan oleh seorang prajurit di alam para dewa. Ketika saya mendengar kata-kata Xiao Lao, janggut utama Nie menjadi canggung dan saling memandang. Xiao Lao tidak bercanda. Meskipun Nieta adalah dewa para dewa, karena dia adalah menara-menara rune, statusnya bahkan lebih tinggi daripada Xiao Lao, tetua dunia, jadi tidak ada yang sopan untuk berbicara. Apakah kamu pikir aku mendorong leluconmu? Orang-orang yang memecahkan pesona ini masih ada di sini, kata Xiao, mengacu pada platform tinggi kuil Yundian. Nieta Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa itu. Anda mengatakan bahwa menurut para dewa, saya tidak akan mempercayainya. Dia berkata, dia melihat beberapa potong batu dan menggelengkan kepalanya. Perbaiki karakter ini. SMS, butuh 3 hari, apa? 3 hari. Xiao Laoye tiba-tiba merasa pusing, dan dia berhenti sejenak. Para prajurit di tribun sudah pingsan. Setelah 3 hari diskors, para pejuang di tribun takut akan kerusuhan. 3 hari masih kecil, ini juga mengharuskan kita untuk bekerja lembur, bukan orang-orang dari menara rune kita, untuk rune lain, selama 1,5 tahun, kata Nieta lemah. Xiao tua tidak bisa berkata-kata. Aku akan memberimu waktu hingga 3 jam. Ketika kata-kata Xiao Lao baru saja selesai, Nieta langsung melemparkan tablet batu ke tanah dan berkata kepada 2 Master Rune, ayo pergi. Kata ketiga orang itu pergi. Anda. 8 karakter Xiao Lao berteriak, mengetahui bahwa orang-orang tua dari menara rune tidak marah. Saya tidak mengharapkan seekor sapi untuk mencapai tingkat ini. Dia melihat tak berdaya di World Trade Union. 3 tuan. Ketiga pria gemuk itu semua menatapku, aku melihatmu, wajahku penuh dengan senyum. Aliansi bisnis dunia adalah organisasi semacam itu. Ini benar-benar berbeda dari Zhongmen. Semua orang sibuk dengan minat. Terkadang orang-orang berikut mungkin tidak melihat wajah tuan mereka, terutama orang tua Rune Tower. Seperti apa mereka, bahkan jika mereka adalah tuan, mereka mungkin tidak mau mendengarkan. Pada saat ini, para prajurit di tribun berisik. Ayo, perbaiki untuk kita, jangan perbaiki apa yang sia-sia. Saya ingin melihat pertarungan, atau saya akan kehilangan salah satu Yuan Shi terbaik dari Laozi. 1 juta keping batu Yuan Shi asli adalah milikku. Saya memberi Anda aliansi bisnis dunia, saya akan menunjukkannya kepada saya. Kembalikan uangnya, dan kembalikan Yuan Shi yang sebenarnya kepada kami. Pemborosan runeman ini takut tidak akan diperbaiki. Nieta melirik sekelompok prajurit yang berisik dan mencibir, aku tidak akan memperbaiki apa yang kamu inginkan. Anda memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri.
Ketika mereka mendengar kata-kata Nieta, para prajurit semakin marah. Jika saya bisa memperbaiki, saya masih mengandalkan Anda. Nama menara Rune sangat besar, level ini. Pelari sampah, Xiao Lao penuh dengan kepahitan saat ini. Bagaimana konferensi seni bela diri ini menjadi seperti ini? Apakah Anda menginginkan ini? Si Kevan melihat bahwa situasinya sedikit merepotkan. Dia tidak bisa duduk diam. Hanya ketika dia bangun dan mengucapkan selamat tinggal, dia datang ke sisi medan perang dan berkata sambil tersenyum, "Nie tua, hilangkan gasnya, rune ini masih merepotkanmu untuk memperbaikinya." Nieta melihat bahwa si Kevan telah datang, dan sikapnya telah mereda. Lagi pula, dia masih harus membeli wajah tuannya. Dia hanya berkata, "Ini adalah yang tercepat dalam 3 hari." 3 hari? Kenapa kamu tidak mati? Beberapa prajurit bermata tajam di tribun mendengar ini dan tiba-tiba meraung. Wajah si Kevan juga menunjukkan ekspresi tertekan. 3 hari tidak akan terlalu lambat, dan konferensi seni bela diri tidak akan terganggu. Mata utamanya melotot. Anda mencari seorang pria di domain tengah yang telah diperbaiki dalam waktu kurang dari 3 hari. Tahun saya ditulis terbalik. Si Kevan adalah salah satu dari kata-kata Nieta, dan nafas atas adalah salah satunya. Dia tidak bisa memikirkan apapun untuk membantahnya. Sebagai penguasa menara-menara Rune, level Nye yang lama adalah yang pertama di tengah, tidak ada siapa-siapa berani memanggil yang kedua. Pada saat ini, sebuah suara di platform tinggi diturunkan. "Cuan Batu, saya dapat memperbaiki Rune ini dalam 1 jam. Tetapi berapa banyak yang akan diberikan oleh aliansi bisnis dunia kepada saya?" Di atas platform tinggi, Luo Zeng yang berbicara. Dia berdiri di tepi platform tinggi dan berkata sambil tersenyum. Si Kevan melirik Luo Zeng dan membanting kepalanya, tetapi dia melupakan hal ini. "Luo Zeng. Orang ini juga seorang guru Rune, dan anak ini juga memiliki sapuan kuasa artefak yang sempurna. Xiao Lao juga memiliki mata yang cerah." Ketika dia dalam tes periferal, Xiao Lao telah mendengar tentang ini di istana. "Kamu, kan?" Si Kevan ragu-ragu. Karena fakta bahwa aura bersinar Luo Zeng terlalu banyak hari ini, si Kevan benar-benar mengabaikan kemampuan Luo Zeng. Lebih penting lagi, meskipun Luo Zeng memiliki sapuan kuas yang sempurna, sapuan kuas yang sempurna hanyalah sapuan kuas khusus yang secara sempurna mengaktifkan karakteristik bahan rune dan meningkatkan pemanfaatan bahan ke keadaan sempurna. Namun, rune juga dinilai. Rune yang terakhir dikirim merlot hanya 1 bintang dan 2 bintang. Oleh karena itu, si Kevan berpikir bahwa Luo Zeng hanya dapat menggambar 1 bintang, 2 bintang, dan rune dasar ini. Adapun Samsung tingkat yang lebih tinggi, 4 bintang, bahkan rune bintang 5, ini membutuhkan waktu lama untuk dialami, dan jelas tidak mungkin untuk mencapai usia 17 tahun dan 8 tahun. Luo Zeng belum menjawab, dan wajah Nieta penuh kekecewaan dan tawa. "Jika Anda pernah mendengar sesumbar, Anda belum pernah mendengar sesumbar seperti itu. Hahaha. Ada apa dengan anak muda sekarang? Anda dapat berbicara omong kosong." Master Rune lain tertawa. "Terkadang Anda membicarakannya, Anda harus membayar harganya," kata Rune Master lainnya.